Karena itu mari kita berdoa, kita minta Tuhan tolong, dan juga ada niat yang besar dari kalian untuk sungguh-sungguh mau. Kalau buat saya pembicara lebih mudah ya, karena saya bicara tentu saya lebih konsen. Tapi buat teman-teman yang mendengar tentu jauh lebih sulit dan membutuhkan effort yang mungkin 2 kali lipat. Dan kata orang mendengar itu jauh lebih berat daripada membicara gitu. Karena itu mari kita berdoa supaya Tuhan beri kita kekuatan, beri kita kesegaran, dan juga kita mohon pekerjaan Roh Kudus untuk membantu kita makin mengerti, makin terbuka pikiran kita, dan biarlah Roh Kudus menjamah hati kita, sehingga pembahasan 3 sesi yang akan kita alami bulan Mei ini boleh benar-benar menolong kita pribadi demi pribadi untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk hidup yang lebih penuh, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan malam ini kembali, walaupun lewat virtual, namun kami dapat berkumpul Tuhan, alumni dari berbagai kampus, bahkan berbagai kota. Kami bisa berkumpul malam ini lewat Zoom ini untuk mempelajari satu topik, yaitu tentang panggilan menikah. Di tengah perubahan zaman Tuhan, banyak perubahan-perubahan nilai, perubahan-perubahan cara pandang, perubahan-perubahan yang dulu dianggap penting, tapi sekarang tidak dianggap penting. Dulu dianggap sakral, sekarang tidak dianggap sakral. Dulu mungkin kami rindukan, kami sungguh-sungguhkan, tapi sekarang kami tidak lagi rindukan, mungkin kami malah abaikan. Karena itu Tuhan tolonglah kami, biarlah melalui sesi demi sesi yang kami akan ikuti melalui GCLC bulan ini, Tuhan Engkau akan menolong setiap kami untuk dapat mendapat pelayanan dari Tuhan, pembentukan Tuhan, koreksi, peneguran, maupun juga mengalami pembebasan dari Tuhan, sehingga kami dapat dilepaskan dari belenggu-belenggu yang salah, dari cara pandang yang salah, dan juga sikap hati kami yang salah boleh Tuhan koreksi, sehingga kami bisa akhirnya memiliki hati yang lebih berkenan pada Tuhan, dan hati yang dapat menghidupi hidup yang Tuhan berkati ini dengan lebih penuh, lebih fulus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami panjatkan kiranya Engkau akan berkati baik peralatan yang kami pakai masing-masing Tuhan, entah itu handphone, laptop, atau desktop Tuhan, maupun tablet, ataupun internet yang jaringan internet sinyalnya yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Juga untuk suasana di ruangan kami masing-masing, Kau mampukan kami untuk tetap bisa konsentrasi Tuhan, belajar, dan benar-benar ada kerinduan, kesungguhan untuk belajar, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Dengarlah doa kami, Bapa, kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang malam ini, teman-teman, judulnya adalah panggilan menikah dalam perubahan zaman ya. Jadi memang bukan sekedar panggilan menikah, tapi dalam perubahan zaman, karena perubahan zaman ini mempengaruhi sekali tentang panggilan menikah ini. Karena itu kita akan dalamin malam ini tentang topik ini ya. Ya ini agak susah ya, oke. Ya karena yang klik bukan saya, jadi mungkin tolong yang klik jangan sampai itu ya, mesti ikutin. Ya, saya mulai dengan satu firman, saudara, yang diambil Galatia 6:7. Ya, Galatia 6 ayat 7. Firman ini kalau lengkapnya tuh jangan sesat. Ya kan, karena firman Tuhan bilang, apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi Galatia 6, satu ayat yang memperingatkan kita untuk tidak sesat gitu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Memang ayat ini sih bicara tentang sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat menabur menuai ini, saudara, bukan cuma di Galatia, tapi di Korintus juga ada. Bahkan di Perjanjian Lama, di Kitab Keluaran ataupun Imamat, saya lupa, itu sudah ada gitu. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jadi ini prinsip yang sangat penting untuk kita pahami ya. Dari prinsip firman Tuhan ini memperlihatkan bahwa tidak semata-mata semua bergantung kepada Tuhan, bergantung, tapi kita punya peran. Ya, kita punya peran. Tuhan sudah berikan kepada kita
tangan, berikan kita kekuatan, kesehatan, berikan kita otak untuk kita bekerja dengan baik, untuk kita berusaha dengan baik. Jadi kita nggak bisa berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa, hanya nunggu dari Tuhan gitu. Jadi kita selama ini termasuk masalah pernikahan, termasuk masalah pacaran, kita nggak bisa menunggu pasif gitu, nggak bisa. Karena apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Kalau kamu nggak tabur apa-apa untuk pacaran kamu, pernikahan kamu, maka jangan harap kamu nanti bisa menikah. Atau kalau kamu tidak tabur dengan baik pada waktu pacaran, maka jangan mengharapkan pernikahanmu baik gitu. Karena peran Anda besar sekali untuk mempengaruhi hasilnya. Jadi kalau Anda tabur sedikit, bagian yang lain firman Tuhan bilang, kalau kamu tabur sedikit, kamu akan menuai sedikit juga. Tapi kalau kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak. Jadi ini sangat penting ya. Dari ayat ini, saudara perlihatkan kepada Anda bahwa kondisi yang Anda sekarang hadapi, kondisi yang Anda hadapi sekarang mungkin karena apa yang kamu tabur selama ini. Jadi kalau kita tabur selama ini kurang, maka ya mungkin sekarang yang kita tuai juga hasilnya kurang ya. Itu salah satu yang penting kita sadari. Next. Nah, perubahan zaman, saudara. Jadi sekarang kita bicara tentang pernikahan dalam perubahan zaman. Apa sih perubahan zaman yang kita hadapi dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, saudara? Yang pertama, next. Yang pertama, ini salah satu yang mesti kita sadari, bahwa perempuan zaman sekarang pendidikannya lebih tinggi dibandingkan zaman orang tua kita dulu. Ya, mungkin apalagi kakek nenek kita. Waktu kakek nenek kita, mungkin nenek kita sekolahnya paling SD. Ibu saya saja sekolahnya nggak lulus SD. Kalau bapak saya sampai SMP gitu ya, zaman Belanda sekolah mulu gitu. Tapi ibu saya cuma nggak sampai lulusan SD, dia baru sampai SD kelas berapa gitu, sudah berhenti gitu. Di zaman itu mungkin orang tua sering bilang, ngapain sih kamu kepada anak perempuannya, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu, toh kamu nanti masuk dapur gitu ya kan. Itu zaman pada itu, tapi sekarang sudah berubah, ya kan. Semua orang tua menginginkan anaknya laki-laki maupun perempuan sekolah yang tinggi. Kenapa? Mungkin banyak juga berpikir supaya anak perempuannya tidak jadi budak dari suaminya, ya kan, tidak menjadi bergantung kepada suaminya, supaya anak perempuannya bisa punya kemampuan mencari uang, mencari nafkah, ya kan, dan juga mempunyai status sosial yang lebih baik. Karena itu anak laki maupun perempuan sama sekarang disekolahkan yang sama gitu ya, sama baiknya, sama berkualitasnya. Sehingga apa yang terjadi tanpa sadar, saudara, pendidikan ini mendidik kita dari SD sudah untuk bersaing. Ya, anak saya salah satu anak saya bilang tiap kali dia masuk kelas dia langsung lihat siapa yang ranking satu dan dia langsung bikin target bahwa dia harus kalahkan yang ranking satu itu, saudara. Jadi spirit persaingan tuh udah dibentuk dalam sekolah gitu. Karena dibuat ranking, akhirnya memang ada beberapa sekolah sekarang menghilangkan ranking, tapi secara umum nilai-nilai ranking yang tinggi masih sering dihargai gitu ya kan. Bahkan di kampus pun, ya waktu anak saya kuliah, itu kalau yang IP-nya di atas berapa 3,5 dapat apa emas gitu, pin emas atau apa gitu. Jadi dihargai secara khusus. Dan tiap kali kalau dia masuk ranking 1, 2, 3 dipotong 10% atau berapa persen uang sekolah, uang kuliahnya gitu. Tentu itu membuat semangat dia untuk mencapai lebih baik. Jadi spirit persaingan dibentuk. Bahkan di dalam keluarga kadang-kadang tanpa sadar bapak ibunya bilang, loh kok kamu kalah sih sama adikmu. Jadi semangat persaingan sudah dibentuk. Tapi di sekolah itu lebih lagi gitu. Nggak boleh kalah gitu. Dan akibatnya saudara anak-anak perempuan sekarang pintar bicara, pintar berdebat, pintar cari kesalahan orang untuk bisa mengalahkan orang soalnya. Pintar membela diri kalau dia bikin kesalahan. Jadi itu udah terbentuk dalam pendidikan, saudara ya, seperti itu. Nah, akibatnya, saudara, pacaran-pacaran sekarang ini sering ribut, berantem aja gitu. Kenapa? Karena si wanita nggak mau kalah gitu. Ah, nggak, bukan saya salah, kamu yang salah gitu ya kan. Sudah saling itu, saling menyalahkan misalnya ya. Bahkan sering ada bercandaan, ibu-ibu itu yang paling benar gitu dalam keluarga. Dia nggak pernah rasa bersalah. Yang salah selalu bapaknya atau anaknya, tapi dia yang paling merasa paling benar.
Ya kan paling sering kita dengar dari kata ibu, I told you, berarti saya udah ngomong sama kamu. Ya kan, dengan kata lain aku yang paling benar. Aku yang paling tahu harus dengar kata-kataku. Jadi tanpa sadar saudara pintar ngomong. Ya itu waktu pacaran kadang-kadang nggak keluar. Ya kan demi untuk menjaga kemesraan, kerukunan nggak keluar. Tapi waktu nikah saudara satu tahun pertama pernikahan aja udah ributnya bukan main, saudara. Jadi pernikahan sekarang, zaman sekarang itu ribut. Pulang ke rumah saja sudah ribut gitu. Istri-istri ngomel. Ya kan sama suami, apalagi kalau suaminya mau capek, karena udah capek, pengen sedikit santai, langsung buka TV, nonton bola, atau main game. Waduh, istri-istri ngamuk. Kamu gimana sih gitu ya kan? Langsung nonton. Kenapa nggak bantu? Misal, jadi udah berantem-berantem seperti itu. Sehingga kadang-kadang jangan kaget, baru setahun nikah, atau tahunnya udah cerai. Sudah itu orang gereja kami udah berapa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga udah cerai. Sudah mirip seperti di Amerika. Mirip seperti negara-negara maju, di mana pria dan wanita sekolahnya tinggi. Bahkan kalau kita sadar, banyak wanita yang sekolahnya jauh lebih hebat. Yang ranking-ranking seringkali bukan pria, tapi wanita. Jago-jago mereka, iya kan? Jadi itu salah satu yang luar biasa. Dan tanpa sadar, saudara, pendidikan yang tinggi ini membuat wanita tuh kehilangan apa ya femininitasnya atau keindahan keperempuanan dia tuh hilang, ya kan? Karena persaingan itu dia nggak mau kalah sama kakaknya atau sama yang laki-laki, tanpa sadar dia menjadi seperti laki-laki dalam ngomong, dalam berdebat kayak laki-laki. Apalagi kalau zaman sekarang perempuan banyak pakai celana panjang, saudara, udah nggak terlalu beda, cuma bedanya rambutnya yang lebih panjang dan seterusnya. Tapi dalam gayanya sangat tomboy, sangat laki-laki misalnya gitu. Sehingga pria kurang tertarik, saudara. Bahkan pria tertakut sama wanita-wanita yang pinter-pinter, yang jago seperti ini, saudara. Sehingga kehilangan interest pria terhadap wanita. Ya, ini juga salah satu yang menjadi, mungkin ada yang tanya, kenapa ya, apa yang salah pada saya? Kenapa orang nggak tertarik pada saya? Ya, kemungkinan Anda kurang feminin. Kemungkinan Anda sudah tidak lagi menyadari Anda tuh perempuan. Keindahan Anda adalah seorang perempuan yang lembut, ya, bukan seorang perempuan yang ganas gitu, yang kalau ngomong sangat ketus dan seterusnya. Kalau kayak gitu biasanya ilfeel tuh cowok-cowok. Baru dua satu. Kadang-kadang cowok-cowok tuh lihat Anda dalam pergaulan, misalnya lagi makan, ketemu, persekutuan, atau lagi ada ulang tahun, kita bersama-sama kumpul di dalam satu pertemuan, saudara, dia perhatiin. Mungkin secara dan beberapa hal dia tertarik pada Anda. Tapi waktu dia lihat Anda ngomong, dan bagaimana Anda berdebat, bagaimana Anda memojokkan pihak lawan, dan seterusnya, dia langsung ciut, dia langsung ilfeel, dia langsung nggak tertarik pada Anda. Ya, sehingga Anda merasa, kok nggak ada cowok yang tertarik sama saya. Sebenarnya awalnya mungkin dia mulai tertarik. Dia mungkin pada awalnya dia ada ketertarikan, tapi setelah dia mengetahui Anda, melihat Anda ngomong, melihat Anda bersikap gitu, dia langsung ilfeel. Dia langsung udah nggak tertarik pada Anda. Malah dia ciut, dia mundur, menarik diri, dia nggak mau gitu. Itu mungkin ya, ini salah satu yang saya ajak teman-teman wanita untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri, ya, apakah ada sikap-sikap itu. Itu bukan salah Anda, itu adalah karena memang Anda lahir di masa di mana Anda ikut dalam pendidikan yang tinggi. Satu sisi itu baik, itu saya sendiri juga mendukung anak-anak saya sekolah tinggi mungkin gitu. Istri saya sekolahnya lebih tinggi dari saya dukung. Saya nggak ada problem dengan itu gitu. Asal istri saya dan anak-anak saya sadar bahwa kamu tetap wanita. Kamu tetap, firman Tuhan bilang, kamu harus submisif kepada pria. Kamu harus belajar menghormati, menghargai pria, love and respect. Kalau kamu mau dikasih pria-pria, kamu harus menghormati pria. Makin kamu hormati pria-pria, makin dia mengasihi kamu, gitu ya. Ini ada bukunya, love and respect. Itu satu yang bagus untuk kita sadari gitu. Jangan kita tidak sadari karena pendidikan membuat kita suka bersaing dan seterusnya. Kita harus sadar bahwa soal pernikahan, soal pacaran itu bukan soal persaingan, tapi soal memadu kasih, soal saling mencintai. Saling mencintai itu berarti saling mengalah, saling berkorban, ya kan? Saling melayani, itu saling mencintai, ya kan? Bukan saling mau menang.
bukan saling mau yang siapa paling unggul, bukan. Semua spirit persaingan di sekolah, spirit persaingan di kantor yang mungkin Anda sudah kembangkan, Anda sadar tidak sadar, supaya Anda sukses di kantor, spirit persaingan tetap harus Anda miliki gitu supaya Anda bisa sukses karir Anda. Tapi maaf, kalau Anda bawa pulang ke rumah, kalau Anda bawa dalam konteks pacaran, spirit itu buang semua. Sekarang Anda sedang bukan lagi kerja, bukan lagi kejar karir, tapi Anda sedang memadu kasih. Anda sedang mau membangun keluarga yang saling menghormati, saling menghargai, saling tunduk satu sama lain, gitu ya kan? Itu yang kita mesti lakukan. Kita udah nggak mau bersaing lagi gitu. Itu di kantor, itu di sekolah. Tapi sekarang kita ini mau saling melayani. Karena itu kita mau saling merendahkan diri, saling untuk mengalah, saling berkorban, ya kan untuk pasangan kita gitu. Itu satu yang penting ya. Perubahan zaman membuat kesulitan pacaran, kesulitan untuk berhubungan relasi pria dan wanita karena tanpa sadar wanita-wanita sekarang jadi superwoman gitu yang hebat sehingga pria-pria diilfil jadi nggak merasa. Makanya kalau kalian lihat gitu ya, lihat di kehidupan pernikahan, kenapa Clinton bisa jatuh kepada siapa itu sekretarisnya di bahkan intern itu ya di istana gitu karena Clinton cari seorang wanita yang lebih nurut, yang lebih mau mengalah, mau mengikuti keinginannya gitu. Itu pria umumnya pria tuh punya sifat kepemimpinan, sifat untuk dihargai, sifat untuk diakui gitu pria. Itu kalau kalian belajar tentang pria dan wanita itu juga penting ya tuh kita pelajari mungkin di next session kita akan pelajari tentang apa beda pria dan wanita supaya kita lebih pahami ya supaya kita bisa jadi wanita yang diinginkan pria dan menjadi pria yang diinginkan oleh wanita itu satu hal yang penting gitu. Jadi ini masalah pertama, masalah perubahan zaman yaitu perempuan pendidikan tinggi. Kembali lagi kita tidak salahkan itu, ini satu berkat bahwa perempuan bisa sekolah yang tinggi dan itu baik, tapi seharusnya sekolah yang tinggi membuat wanita-wanita lebih elegan, lebih lembut, lebih bijak, wise, sudah seharusnya, ya kan, sehingga wanita yang sekolahnya tinggi lebih menarik itu buat pria-pria gitu, karena nggak norak, nggak kampungan, misalnya nggak yang seleranya rendah, nggak saudara sangat elegan, sangat punya harga diri gitu ya kan, tapi juga sangat rendah hati, makin tinggi sekolahnya, makin hebat, saudara kalau anda ketemu profesor yang jago, yang hebat, seperti waktu saya di Kanada ketemu dosen-dosen yang kelas dunia, katanya, wah rendah hati sekali mereka sebenarnya. Yang rendah hati, sangat tidak sombong. Beda sekali sama dosen-dosen kita di Indonesia yang mungkin waktu zaman saya, dosen kita masih banyak yang S1. Itu sangat sombong-sombong kadang-kadang. Itu satu hal yang menarik. Next. Nah, hal yang kedua, saudara kita juga hidup di era informasi dan digital. Bahkan mungkin teman-teman sudah dibesarkan dalam era informasi dan digital ini. Dari kecil seperti anak saya saja, dari kecil udah ngerti komputer, saudara. Dari kecil saja udah main game, saudara. Jadi udah sangat, game itu udah menjadi bagian hidup mereka. Karena itu kita harus sadar gitu. Pria-pria zaman sekarang adalah pria-pria yang udah nggak bisa lepas dari game. Bahkan wanita banyak yang nggak bisa lepas dari game. Karena itu mungkin kalian jadi pria wanita, mungkin harus saling menolong, harus saling memahami, saling memaklumi, dan juga saling menolong untuk kalau games itu ternyata sangat merusak pernikahan kalian, ya saling mendoakan, saling menggumuli untuk melepaskan sama-sama. Tapi sama-sama melepaskan, prianya juga melepaskan, dan wanita juga melepaskan apa yang mungkin kalau wanita mungkin ada yang suka TikTok atau suka yang lain, Instagram atau apa, juga mesti lepaskan itu. Atau suka film Korea, berjam-jam nonton film Korea, mungkin mesti lepaskan itu sehingga kita sama-sama berjuang supaya waktu kita untuk keluarga, waktu kita untuk sebagai suami istri tetap terpelihara dengan baik. Dan yang terutama lagi, waktu kita untuk Tuhan, kita tetap pelihara dengan baik. Era informasi dan digital ini membuat kita jadi bukan cuman masalahnya nonton, tapi kita addicted gitu. Pria-pria wanita addicted to game.
Ya kan, pria-pria wanita dia tutup film, entah itu Korea, film apapun, ya kan, pria dan wanita addicted to pornografi misalnya, ya kan. Jadi udah udah addicted, bahkan pria wanita addicted untuk buka handphone gitu ya, tiap 10 menit buka handphone, udah addicted gitu, udah kayak istilahnya FOMO atau apa gitu, fear of missing out ya, nggak mau ketinggalan gitu ya kan, dia selalu ikut sampai waktunya berjam-jam, screen time-nya sekarang kalau nggak salah di beberapa handphone ada tuh ya, dia kasih tahu kita screen time kita hari ini berapa gitu ya, kita bisa evaluasi bahwa berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk screen time, sehingga yang jadi korban apa, yang jadi korban waktu doa kita kurang, waktu untuk pause handphone ring kurang, waktu untuk solitude kurang, waktu untuk pasangan kalau udah nikah nanti, waktu untuk suami maupun istri, waktu untuk anak-anak berkurang, saudara. Itu yang jadi korban gitu. Bahkan waktu kerja kita pun jadi performance kita nggak baik karena terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk hobi kita gitu, untuk addiction kita. Dan yang kedua, era informasi juga banyak informasi yang kita peroleh, tidak semuanya itu baik dan benar. Banyak yang membingungkan. Membingungkan tuh mengaburkan yang mana yang benar dan yang salah, saudara. Karena itu sangat bahaya. Karena kita jadi sering-sering yang salah kita pikir benar. Ya kan, itu sering terjadi. Hoax-hoax yang kita dapat itu sering membuat kita pikir itu benar, padahal itu salah. Itu hoax, saudara. Waktu zaman pemilu kita lihat sendiri bagaimana hoax itu mereka sebarkan ya, sehingga pasang kita sampai tersesat memilih pasangan salah misalnya. Ya kan, karena hoax. Jadi itu era informasi yang kita nggak bisa, karena era informasi menuntutkan kecerdasan, mungkin bukan cuma IQ, bukan cuma IQ, tapi juga kecerdasan untuk memilah mana yang benar, mana yang salah sebenarnya. Itu mungkin satu kecerdasan yang sangat tinggi, yang sangat sulit. Ya karena itu ya butuh butuh hikmat dari Tuhan ya, butuh berdoa, butuh hikmat dari Tuhan untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Dan kita udah nggak bisa, ya, era digital ini membuat kita nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang virtual. Seringkali yang virtual kita udah nggak real, saudara, itu bahaya sekali. Apalagi anak-anak, tapi saya kira nggak cuma anak-anak. Kita yang dibesarkan dalam virtual ini, saudara, lama-lama udah jadi kenyataan gitu ya kan. Yang virtual jadi kenyataan gitu, fantasy terutama saudara ya, karena di virtual yang dibangun yaitu fantasy, impian-impian fantasy kita, fantasy itu jadi kenyataan, bahkan kita rasa mungkin sebagian dari kita nggak mau menikah karena kita rasa fantasy saya udah mencukupkan hidup saya udah happy dengan fantasy saya bisa memenuhi fantasy saya, I'm happy gitu, dan fantasy ini sepertinya tidak ada cost, nggak membahayakan, ya kan, sepertinya tidak merugikan orang, itu just a matter of my private time gitu, my private matters gitu, kayaknya nggak ada yang dirugikan kayak, jadi itu aman buat buat saya untuk hidupi dalam fantasy, padahal sebenarnya fantasy tetap not real, ya kan, fantasy is not real, itu tetap fantasy saja. Dan pada waktu masa-masa tua kita atau bahkan masa-masa dewasa kita, baru kita makin sadar bahwa kita selama ini sudah membuang-buang waktu hidup dalam fantasi, tidak hidup dalam, kita tidak membangun relasi yang baik, kita nggak punya teman yang baik dan seterusnya. Jadi itu semua penting. Next. Nah, suami istri harus bekerja, saudara. Zaman dulu mungkin hanya suami yang bekerja sudah cukup. Istri tidak perlu. Tapi sekarang, terutama di kota-kota besar, saudara, suami istri harus bekerja. Kalau nggak cukup apabila mereka punya anak. Biasanya kalau udah punya anak, mereka perlu pembantu, saudara, gaji yang untuk mereka berdua cukup. Sekarang udah nggak cukup, karena mereka mesti ada pembantu. Nanti kalau anaknya sekolah, mereka mesti sekolah, itu biayanya besar lagi, saudara. Kadang-kadang agak lucu sekarang kalau kita lihat. Masuk TK sama SD kadang-kadang lebih mahal daripada masuk universitas. Iya kan, itu aneh. Apalagi kalau kita sangat sangat obsesi untuk anak kita sekolah-sekolah internasional atau berkualitas internasional, Anda bisa bayangkan uang sekolahnya mahalnya bukan main. Dan karena itu kerja satu orang kerja nggak cukup, harus dua sudah. Apalagi kalau kita punya obsesi untuk punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, itu satu income nggak cukup gitu. Sehingga akhirnya
suami istri harus kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang cukup besar, yang karena biaya hidup di kota besar biasanya sangat tinggi. Tentu ini bisa disiasati. Ya, saya sangat rekomen kepada teman-teman kalau kalau Anda cari panggilan hidup, biasanya Tuhan cuma kasih panggilan hidup untuk jadi dosen, untuk jadi guru, ya kan, untuk jadi dokter, untuk jadi suster, untuk jadi perawat, maksudnya untuk jadi apa namanya, untuk jadi ASN, atau untuk jadi hakim, atau untuk jadi eh, misalnya pekerja sosial apapun, ya kan. Dan biasanya cuma gitu yang kita tahu gitu ya. Itu karena dari talenta yang Tuhan berikan, panggilan talenta, kita tahu kayaknya kita bagus menjadi seorang ASN, pegawai negeri, kita bagus menjadi seorang guru, misalnya mengajar gitu. Tapi kotanya biasanya diberikan kebebasan pada Anda. Anda bisa berdoa, cari informasi, lalu menggumuli kota mana yang Anda mau um, Anda mau apa namanya, Anda mau tinggali gitu, dan Anda melakukan mentaati panggilan Tuhan menjadi guru di kota itu, ya kan? Nggak harus Jakarta, nggak harus Jakarta. Anda bisa menggumuli ke daerah, saudara. Ya, Anda bisa menggumuli bahkan kalau Anda mau kerja di apa namanya, kerja di uh, non-profit organization, NGO misalnya, itu juga bisa di daerah di luar Jakarta, saudara. Anda bisa tinggal di daerah, saudara. Anda bisa pertimbangkan kalau tinggal Jakarta, biaya hidupnya berapa, ya kan, kalau tinggal di Malang misalnya. Masih di Jawa, Malang, Semarang, saudara. Malang, Semarang, mungkin biaya hidupnya separuh Jakarta. Surabaya dulu separuh Jakarta, sekarang paling mungkin sekitar 70% Jakarta, tapi masih rendah. Untuk beberapa hal, Surabaya masih lebih rendah dan Jakarta misalnya. Jadi daerah lebih murah. Saya ketemu berapa alumni, saudara. Misalnya di Sumatera Utara, ya saya ketemu alumni tinggal di sana. Alumni-alumni, saya pernah retret alumni di Pangururan, saudara. Saya ketemu alumni-alumni yang tinggal di Sidikalang, saudara, di Samosir, saudara, dan mereka jauh lebih sejahtera hidupnya, jauh lebih sejahtera dari segi rumah, lebih besar, sama punya mobil, mungkin nggak mobil yang mewah, tapi mobil sederhana, tapi mereka punya mobil, mereka punya rumah yang jauh lebih besar, yang punya halaman, sehingga anak-anak bertumbuh jauh lebih sehat. Nggak seperti kota besar, saudara, yang dipagerin, nggak bisa keluar pagar. Kalau keluar pagar kita udah takut terjadi apa-apa. Tapi di daerah mereka tumbuh sangat baik, sangat sehat anak-anak di daerah. Pengaruh dari apa, kalau sekolah-sekolah Jakarta baru SD SMP, saudara, anak-anak tuh udah berbagi pornografi, berbagi video-video bokep kepada temannya. Tapi kalau di daerah hampir nggak ada yang gitu-gitu, saudara. Ya karena lebih mereka belum, di daerah biasanya belum banyak main handphone dari SD misalnya. Ya. Jadi jauh lebih aman. Narkoba juga di daerah jauh lebih aman gitu. Pengaruh materialisme, hedonisme di daerah jauh lebih aman, lebih baik sebenarnya. Karena itu siasatilah, cari pekerjaan di kota yang lebih kecil, lebih murah, lebih sehat. Ya, biasanya itu lebih baik bagi kehidupan pernikahan karena punya banyak waktu. Sekedar kalau kota besar, habis waktu kita untuk di jalanan. Pergi pulang sudah capek, sudah nggak ada waktu lagi. Waktu quality time untuk pernikahan kita berkurang, quality time kita untuk anak-anak berkurang. Bahkan quality time kita untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan berkurang. Tapi di daerah kita punya quality time yang jauh lebih baik. Ya, karena itu saya sih rekomen teman-teman yang sekarang ini kerja di Jakarta, mungkin untuk sementara ke Jakarta, oke, cari pengalaman gitu. Tapi setelah itu gumulkanlah untuk cari di daerah, tinggal pikirkan di daerah mana yang Anda ingin melayani di sana. Mungkin Tuhan kasih beban untuk melayani suku tertentu, ya, apakah itu suku Anda sendiri atau suku yang lain, saudara, kelompok lain, silakan didoakan ya, sehingga akhirnya ini bisa menjadi solusi bagi kesulitan. Nanti kalau di daerah, kalaupun suami istri harus bekerja, tetap nggak seberat kalau di kota Jakarta gitu ya. Jauh lebih mudah gitu di daerah daripada di Jakarta. Di daerah juga cari pembantu yang pulang hari, yang cuma datang 3-4 jam itu gampang.
Yang saya punya keluarga di Belitung, itu mereka pembantunya pulang hari gitu. Mungkin cuma dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, bahkan ada yang cuma sampai jam 12 siang gitu, udah pulang gitu. Itu jauh lebih mudah dan lebih murah dibandingkan di Jakarta gitu. Next. Ya, persepsi yang salah tentang pernikahan. Nah, karena perubahan zaman, saudara, perubahan zaman ini menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah masalah keluarga yang ribut melulu tadi yang saya katakan. Ini perubahan zaman sehingga akhirnya suami istri itu pintar-pintar, hebat-hebat, sehingga pintar ngomong, pintar berdebat, pintar bertengkar, saudara ribut terus. Ya, ini contoh yang buruk akhirnya, saudara, bagi anak-anak yang dibesarkan di keluarga seperti itu. Belum lagi di kota besar, di zaman sekarang perselingkuhan di mana-mana, saudara. Sangat mudah perselingkuhan terjadi di tempat kerja, saudara, yang di pelayanan pun bisa terjadi perselingkuhan. Jadi perselingkuhan pun menjadi salah satu bahaya yang harus kita hindari, harus kita jaga supaya nggak terjadi. Belum lagi perceraian, ya kan, keluarga-keluarga yang orang tuanya bercerai, anak-anaknya mengalami pahit, juga mengalami malu. Bayangin anak-anak yang punya ayah yang selingkuh, ibu yang selingkuh, punya ayah ibu yang sudah cerai, itu rasa malunya nggak bangga punya keluarga seperti itu. Belum lagi ada kasus KDRT, bapak suka pukul pukul istri gitu, tapi nggak sekarang istri-istri nggak kalah, istri juga sering mukulin suaminya, bahkan alat organ kelamin suaminya pernah dipotong di beberapa tempat, saudara, kita dengar. Jadi itu masalah, saudara. Dan juga masalah seperti nikah untuk status sosial, kebutuhan seks, finansial, nikah yang tujuannya sangat sempit, yang tidak kurang mulia, yang kurang berbobot. Ya kan, pernikahan-pernikahan ini menyebabkan contoh yang sangat buruk bagi anak-anak yang dibesarkan di keluarga itu. Sehingga akhirnya mereka nggak mau nikah. Mereka bilang, ngapain sih nikah kalau hanya untuk berantem gitu. Ngapain nikah kalau hanya untuk jotos-jotosan mereka gitu. Ngapain nikah? Gue malu gitu punya bapak yang main perempuan gitu, ibu yang selingkuh, iya kan, punya bapak ibu yang udah cerai. Gue malu, gue mendingan nggak mau nikah. Jadi itu salah satu apa ya, trauma, experience yang teman-teman ataupun banyak pria wanita alami sekarang ini, sehingga akhirnya menyebabkan mereka nggak mau menikah, atau lebih parah lagi mereka akhirnya LGBT, ya kan, mereka nggak tertarik sama lain jenis, mereka akhirnya dengan sejenis misalnya. Jadi ini persepsi tentang pernikahan karena perubahan-perubahan zaman yang sangat besar gitu ya yang terjadi. Next. Nah, jawabannya adalah back to the Bible. Kembali pada kebenaran firman Tuhan tentang pacaran, tentang pernikahan, tentang seks. Bukan ikuti pandangan yang kita dapat dari dunia ini. Dari kerusakan dunia ini, dari dosa yang sudah menghancurkan banyak kehidupan pernikahan, kehidupan relasi-relasi suami istri yang sudah rusak ya, yang dirusak oleh dosa. Dan yang kedua, saudara perlu hikmat untuk bedakan baik dan yang tidak baik. Jadi selain kebenaran firman Tuhan, kita juga berdoa supaya Tuhan beri hikmat untuk bedakan ini baik atau enggak baik. Yang kita punya intelijensia yang lebih tinggi ya, untuk bisa, mungkin yang kalau di istilah ya, intelijensia, mungkin kadang-kadang orang bilang ini spiritual quotient ya, SQ, spiritual quotient. Jadi hikmat, kita perlu spiritual quotient untuk bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar begitu. Next. Nah, kita kembali pada firman Tuhan. Saya malam ini hanya akan bagikan dari satu bagian, satu paragraf, yaitu Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Di sini dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan
dia. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan binatang-binatang itu untuk menyadari si Adam bahwa binatang ini tidaklah sepadan dengan dia. Dia tetap tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Ya, saya cuma heran sekarang ini orang suka banget sama anjing gitu ya kan. Tetap anjing itu nggak sepadan ya, walaupun anjing itu punya kelebihan dia setia, dia sangat patuh gitu ya. Tetap anjing adalah anjing yang tidak sepadan dengan manusia. Manusia kadang-kadang berusaha ngobrol sama anjing, tapi sebenarnya yang diajak ngobrol adalah pikirannya sendiri dan dia berpikir anjingnya mengerti apa yang dia sampaikan. Mungkin beberapa anjing bisa sense. Jadi dari segi sense, anjing cukup hebat. Dia bisa terlatih sensisnya. Tapi dia tetap tidak mengerti apa yang diomongkan tuannya ataupun pemiliknya itu. Jadi Tuhan menciptakan ini sebelum dia bilang bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dia nggak langsung ciptakan Hawa, tapi dia ciptakan binatang-binatang. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan si Adam apa artinya sepadan itu, ya kan? Dan dia udah beri nama itu berarti dia sudah sangat personal kepada binatang itu. Dia beri nama. Biasanya kita beri nama kepada anak kita. Jadi kita sangat spesial seperti milik kita. Tapi Adam dikatakan di ayat 20 bahwa tetapi baginya, bagi Adam, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Baru lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Next. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saya ambil nats ini karena ingin melihat dari misalnya ayat 22, dari rusuk yang diambil Tuhan. Jadi ingin mengingatkan kita dari mana Hawa itu dibentuk. Kalau si Adam dibentuk dari diambil dari tanah, lalu dibentuklah manusia, lalu dihembuskan. Tapi si Hawa diambil dari rusuk manusia, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tentu ada maknanya, kenapa diambil dari rusuk gitu ya. Lalu berkata, dan bagaimana respon si Adam waktu si perempuan itu dibawakan kepada dia? Dia tentu waktu itu belum ada namanya. Si perempuan ini hanya ditulis perempuan. Lalu berkata manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi si Adam lah yang memberikan nama hmm, makhluk ini perempuan gitu. Karena ini beda dengan binatang-binatang. Ya kan ini perempuan. Ini satu yang. Dan dari kalau kalian lihat dari kata-kata si Adam terhadap makhluk perempuan yang Tuhan berikan pada dia, kira-kira apa yang Anda sense dari emosinya Adam? Waktu Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau saya, saudara saya sense bahwa Adam itu gembira. Adam merasa ini dia, ya kan? Ini dia yang aku butuhkan. Ini dia yang aku harapkan. Ini dia yang cocok buat aku. Ini dia yang sepadan untuk aku. Kira-kira seperti itulah. Jadi ada kegembiraan, ada satu sukacita yang besar dari Adam karena menemukan belahan jiwanya, menemukan sepasang ataupun menemukan makhluk yang sepadan dengan dia, tidak seperti binatang-binatang. Mungkin waktu Tuhan ciptakan gorila atau Tuhan ciptakan orang hutan mirip-mirip dengan manusia, tapi tetap orang hutan bukan manusia. Ya kan, orang hutan itu tetap tidak sepadan. Secara fisik kelihatannya sepadan, secara IQ jauh, secara emosi juga, secara lain-lain semua dia sangat beda gitu ya kan. Sehingga emosinya Adam, responnya Adam beda dengan waktu perempuan diciptakan oleh Allah diberikan kepada Adam, responnya Adam jauh lebih
antusias dan gembira gitu. Lalu ya 24 mungkin merupakan satu kesimpulan, merupakan satu satu ya kesimpulan atau ajaran bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini satu prinsip yang penting. Ya, ini satu prinsip. Ini tentu bukan lagi untuk Adam dan Hawa. Sebab itu seorang laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini satu prinsip yang umum untuk keturunannya Adam dan Hawa ya. Karena kalau Adam dan Hawa nggak punya ayah dan ibunya. Jadi ini untuk keturunan Adam dan Hawa, yaitu pria-pria yang setelah itu pria dan wanita. Nanti pria-pria itu akan meninggalkan ayahnya. Ya, jadi nanti meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, wanita lain. Ya kan sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini satu prinsip yang penting untuk kita tentunya untuk keturunan generasi setelah Adam dan Hawa gitu. Ya. Dan di ayat 25 mereka keduanya telanjang tentu Adam dan Hawa ataupun sang suami istri ini manusia istrinya tetapi mereka tidak merasa malu. Ini memang ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang paling utama tentu karena mereka belum jatuh dalam dosa. Kalau udah jatuh dalam dosa, mereka langsung merasa malu, mereka langsung membuat daun-daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi ini juga bisa ditafsirkan bahwa dalam pernikahan yang sah tidak ada rasa malu karena itu nggak shame. Tapi kita rasa shame, kita rasa malu kalau kita melakukan perzinahan, kita lakukan persetubuhan di luar pernikahan, itu shame. Ya tentu ini kalau yang masih apa namanya masih normal ya. Tentu ada orang-orang yang tidak punya rasa malu lagi. Itu orang-orang yang udah nggak normal, udah nggak punya rasa malu. Orang bilang orang seperti itu udah orang yang nggak normal gitu ya. Udah orang yang udah sakit hati nuraninya udah nggak tapi kalau kita manusia normal yang punya hati nurani ya kan kita pasti rasa malu. Malu kalau kita bersetubuh, kita telanjang, pornografi itu malu kalau kita lakukan itu saudara karena kita tidak dalam pernikahan, tapi dalam pernikahan tidak rasa malu karena suami istri manusia dan istrinya gitu. Itu satu tafsiran yang lain. Dua-duanya menurut saya benar karena tafsiran bahwa malu karena belum jatuh dalam dosa benar, tapi juga malu karena tidak malu karena mereka suami istri juga benar gitu ya. Itu penting. Next. Nah, saudara, kalau di PAKJ kemarin, saudara saya bagikan bahwa seks itu indah. Saudara, sekarang kita akan melihat menikah itu indah. Ya, menikah itu indah. Kenapa penting, saudara, dibukakan tentang ini? Karena, bukankah tadi karena perubahan zaman, karena dosa, karena kerusakan-kerusakan yang selama ini terjadi dalam banyak keluarga, membuat pernikahan itu kelihatan buruk. Membuat pernikahan itu kelihatan jelek. Bahkan orang-orang anak-anak sekarang nggak mau menikah karena mereka punya pandangan yang buruk gitu tentang pernikahan. Karena itu sekarang start kita balik ke firman Tuhan membukakan pada kita bahwa pernikahan itu indah gitu. Dari Kejadian 2:18 misalnya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi firman Tuhan memperlihatkan seorang diri itu kurang indah, kurang bagus, kurang lengkap, ya kan? Jadi Allah menciptakan manusia itu pria dan wanita menurut gambar Allah. Jadi kalau cuma pria saja, gambar Allah tidak penuh, gitu, tidak penuh, hanya sebagian. Mungkin gambar Allah yang tegas, gambar Allah yang apa namanya, yang berani itu ada pada pria. Tapi gambar Allah yang lembut tidak ada pada pria. Yang ada pada wanita itu yang lembut, yang feminin itu ada pada wanita gitu. Jadi pria dan wanita itu mencerminkan gambar Allah yang penuh, yang indah gitu ya. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri karena dia lonely, dia kesepian biasanya, ya kan. Karena itu um, perlu pria dan wanita dalam pernikahan gitu. Karena itu Tuhan bilang bahwa Dia menciptakan. Memang bisa juga ditafsirkan tidak baik kalau hidup sendiri gitu ya kan. Perlu komunitas. Ya itu juga benar gitu. Tapi pernikahan juga salah satu komunitas yang paling basic. Dan pernikahan itu adalah komunitas yang paling basic, paling
inti, nukleus, ya. Dan yang paling kuat adalah pernikahan. Karena dalam pernikahan tidak boleh. Kalau pertemanan, saudara, saya nggak cocok dikit, saya udah hindari. Saya udah kurangin ketemu dia. Iya kan? Saya udah hindari aja dia. Tapi pernikahan, relasi dan pernikahan nggak bisa dihindari. Selama hidup di satu rumah, kita pasti akan ketemu. Iya kan? Kita nggak bisa hindari. Jadi ini sangat kuat. Ini memaksa Anda untuk mau berdamai atau tidak. Kalau saya sama teman kurang baik gitu ya kan, terus dia menyakiti saya mungkin sulit untuk berdamai sama dia. Tapi saya hindari itu. Tapi kalau suami istri, kalau dia menyakiti saya nggak mau berdamai, suasana nggak nyaman banget di keluarga itu. Jadi ini satu yang kuat sekali. Ya kan, jadi ini persahabatan, partnership, hidup bersama yang sangat kuat. Yaitu suami istri relasi yang paling kuat, komunitas yang paling kuat. Jadi manusia membutuhkan pasangan hidup, kurang lebih seperti itulah. Itu rancangan Allah bagi manusia. Ini dirancang oleh Allah. Ini bukan rancangan orang tua kita. Kalaupun orang tua kita merancang kita untuk menikah, karena Allah sudah merancangnya. Allah yang menanamkan benih itu kepada orang tua kita. Sehingga orang tua kita juga merindukan. Jadi itu terlihat pada orang-orang tua yang punya anak laki maupun perempuan, mereka pasti merindukan bahwa anak mereka menikah, punya anak. Ya kan? Dari mana kerinduan itu? Dari Tuhan. Tuhan yang memberi rancangan kepada kita. Ya, ini rancangan Allah bagi manusia. Sehingga ya, kita lahir dengan kerinduan yang ada di dalam jiwa dan hati kita. Gitu. Lalu alam ciptakan perempuan itu dari rusuk laki-laki. Kejadian 21-22 tadi kita lihat. Ya, mengapa dari rusuk? Nanti saya akan kutip lagi sesuatu untuk kita lihat ya. Jadi ini ada maknanya. Kenapa dari rusuk laki-laki? Kenapa nggak ambil dari kakinya? Kenapa nggak ambil dari perutnya? Kenapa nggak ambil dari dadanya? Tapi dari rusuknya. Itu menariknya untuk kita dalemin, untuk kita renungkan gitu. Dan yang ketiga, saudara mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan. Ya, waktu Adam melihat si perempuan itu, dia bilang, inilah dia jodohku, inilah dia belahan jiwaku, inilah dia pasangan hidupku, inilah dia temanku, teman hidupku. Ya, jadi mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan. Ya, karena ini menjadi temanku, aku tidak kesepian lagi. Ini menjadi partnerku, mitraku. Aku akan berjuang bersama-sama. Saya tidak sendirian berjuang lagi. Dan inilah istriku, di mana aku akan mempunyai anak, mempunyai keluarga. Gitu. Jadi ada sesuatu yang baik dan kebaikan, mendatang kebahagiaan. Ini gambaran nikah yang indah sekali gitu. Lalu bahwa mereka tidak lagi, tapi mereka akan yang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging, saudara. Nah, apa maksudnya satu daging? Ini memang ada beberapa tafsiran. Ya kan, satu daging sering ditafsirkan mereka bersetubuh. Ya kan, mereka bersetubuh. Memang itu juga ada dasarnya karena Paulus bilang kalau kamu bersetubuh dengan pelacur, kamu tanpa sadar bersatu dengan pelacur itu. Karena persetubuhan membuat kita bersatu secara jiwani ataupun secara rohani dengan orang itu gitu ya kan. Karena itu kan harus jauhilah percabulan, jauhilah perzinahan, jauhilah apa dengan pelacur atau apapun gitu ya kan. Karena kita nanti bersatu dengan dia. Jadi persetubuhan itu adalah kesatuan jiwa, kesatuan yang intim, yang sangat dalam. Ya kan itu adalah persetubuhan, satu daging. Kita menjadi satu daging. Tapi satu daging juga bisa dalam arti anak-anak. Anak-anak kita itu adalah merupakan wujud dari kita bersatu itu, dari pernikahan itu, dari persetubuhan itu, membuahkan anak-anak. Dan kalau kita lihat di anak-anak kita, kita menjadi satu. Bahkan dua suami istri, gennya banyak yang turun, gitu ya kan. Gen dari orang tua, dari kakek, dari om tante, dari keluarga saya dan keluarga istri itu masuk ke dalam anak kita gitu ya kan menjadi satu gitu dari dua keluarga dua apa ya dua keturunan itu menjadi satu gitu di dalam anak kita gitu itu satu hal yang luar biasa lihat bagaimana maka orang bilang anak-anak itu ada anak cucu itu darah daging kita misalnya itu ya dan seks dalam pernikahan itu kudus saudara tidak rasa malu ya tapi merasa kudus merasa itu damai
dalam seks dan pernikahan. Seks di luar pernikahan, walaupun nikmat, tapi tidak memberikan kedamaian, yang memberikan kegelisahan, memberikan ketidaknyamanan secara rohani kita, gitu ya. Di Kejadian 2:25. Nah, dari itu kan kita bisa lihat bahwa menikah itu indah sekali, sudah sangat indah. Kalau kita punya konsep yang benar terhadap pernikahannya. Next. Nah, ini yang tadi saya katakan, kenapa dari tulang rusuk, saudara ya? Dibilang di sini, the woman came from a man's rib. Jadi wanita itu datang dari rusuk pria gitu. Not from his feet, tidak datang dari kakinya. To be walk on, untuk dia diinjak-injak gitu. Not from his head to be superior. Tidak datang pada kepalanya untuk menjadi superior, lebih atas, jadi bosnya, jadi tuannya. But from the side to be equal. Tapi dari samping, rusuk itu samping si pria gitu, sampingnya. Jadi untuk equal, menjadi sama gitu, sederajat. Under the arm, di bawah tangannya untuk protected. Jadi rusuk itu diprotek oleh tangan gitu ya. And next to the heart to be loved. Jadi rusuk itu dekat dengan hati untuk dikasihi gitu ya. Jadi ini indah. Memang ada macam-macam versi tentang ini, tapi intinya sih kurang lebih sama, saudara ya. Intinya. Nah, yang satu yang saya temukan yang ini baru nih saya temukan, dia bilang when God made woman, dia bilang waktu alam menciptakan wanita, he took her from the rib of man. Dia mengambil dari rusuk pria. One function of the rib, dia bilang salah satu fungsi dari rusuk adalah protect the heart, untuk melindungi hati. Ini secara fisik tentu ya. In the same way, dia bilang, dalam cara yang sama, woman should protect her man's heart. Jadi kenapa diambil dari rib? Supaya dia protect, dia memprotek hatinya si pria. Careful not to use word or do things to hurt it. Jadi tidak menggunakan kata-kata maupun hal tingkah laku yang melukai hati si pria itu. Saya rasa ini juga bagus gitu ya. Satu hal yang sangat indah untuk memperlihatkan bagaimana wanita-wanita melindungi si pria ya. Jadi pria tuh sangat merasa nyaman, merasa sangat indah karena punya istri yang melindungi hatinya gitu, yang menjaga dia. Sebaliknya wanita yang menjadi istri kita tapi tidak menjaga hati kita, saudara, itu membuat kita sangat sakit hati, membuat kita sangat sedih gitu ya. Next. Menikah itu banyak kelebihannya, saudara. Ini mungkin tuh teman-teman yang mungkin selama ini berpikir ngapain sih menikah, capek-capek amat menikah gitu. Di Singapura ya banyak wanita nggak mau nikah karena mereka lebih baik mereka dapat duit keliling dunia. Saya dengar di Korea, Jepang juga sama. Jadi sekarang di negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Korea itu apa namanya wedding rate-nya ya, jadi tingkat pernikahannya tuh menurun terus, dan juga yang jadi anak-anak mereka tuh makin berkurang gitu, sementara yang mati bertambah tapi yang lahir berkurang, sehingga penduduk mereka makin berkurang gitu ya, terutama jadi workforce-nya berkurang gitu. Itu tentu membahayakan masa depan dari negara-negara itu. Karena itu seperti Korea, mereka memberikan insentif bagi pasangan-pasangan keluarga-keluarga yang mau punya anak lebih dari satu gitu. Dua, insentifnya lain. Tiga, insentifnya lebih banyak lagi. Yang menyemangati keluarga-keluarga untuk punya anak lebih dari satu, lebih dari dua. Jadi kalau mau tiga, mau empat, mereka kasih insentif. Jadi menikah itu kenapa mungkin banyak yang berpikir seperti itu ya, tidak mau repot, nggak mau sulit gitu kalau menikah. Tapi kita harus sadar, saudara, bahwa menikah itu banyak kelebihan. Gitu. Dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12, ini saya ambil dari ayat di sini, saudara. Pertama, menerima upah yang lebih baik. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi hasilnya, dampaknya lebih baik daripada seorang diri, saudara. Dampak bapak ibu dibandingkan cuma dampak bapak sendiri, single father, single mother, tentu berbeda, saudara ya. Kalau berdua menjadi teamwork, tentu jangan yang berdua ini bersaing seperti yang awal saya katakan, itu spirit yang kita dapat karena pendidikan, keluarga, dan juga spirit perjuangan, spirit persaingan zaman sekarang, kompetitif di tempat kerja, kompetitif di kampus, di sekolah,
itu membuat spirit persaingan, dan itu jangan dibawa dalam pernikahan. Ya, jangan dibawa dalam bahkan jangan bawa dalam pacaran. Atau pacaran pun kita udah mengkomitmenkan diri, membatasi diri bahwa spirit itu kita hanya pakai untuk kerja, untuk kepentingan yang beda gitu ya, di mana itu perlu, tapi di dalam pernikahan itu nggak perlu persaingan seperti itu gitu, nggak perlu. Jadi kita justru mesti saling mengalah, saling berkorban satu sama yang lain. Ya, kalau dengan spirit seperti itu, maka indah, saudara. Ya, mereka berdua menjadi teamwork yang kuat sebagai ayah dan ibu, sebagai suami istri, menjadi teamwork yang sangat kuat. Sehingga hasilnya tentu berbeda, saudara. Ya, kalau mereka hidup bersama, berdua berjuang bersama, ya kan pasti hasilnya beda. Kalau satu yang jatuh, saudara ada yang angkat. Kalau dikatakan karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why orang yang jatuh sendirian tentu. Yang tidak mungkin orang lain mengangkatnya, sedih kan. Kesepian dia, jatuh sendiri, bangun sendiri, saudara. Kadang-kadang dia jatuh nggak bangun-bangun, itu kasihan banget gitu. Tentu dalam hidup ada banyak hal yang membuat kita nggak bisa move on, karena kita sedih banget, kita kecewa banget, kita jengkel banget, mungkin nggak mau move on. Tapi kalau kita punya suami, punya istri yang menyemangati kita, yang berikan, yang mengangkat kita kembali, ayo kita gerak lagi, ayo maju lagi, ayo kita lakukan lagi, saudara, itu sangat indah. Oh, tentu pengkhotbah 4 ayat 9 12 ini tidak hanya dipakai untuk pernikahan, ini dipakai secara umum, ya, untuk punya komunitas, untuk punya relasi, untuk punya teman, itu dipakai secara umum. Tapi ini juga bisa diterapkan dalam pernikahan. Karena kembali lagi pernikahan itu adalah pertemanan yang jauh lebih kuat, komunitas yang jauh lebih kuat dalam pernikahan. Karena itu indah sekali gitu, bisa kita lihat, benar-benar kita lihat kalau jatuh di ada yang angkat, itu salah satu. Dan yang ketiga, jikalau seorang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Sulit kalau seorang diri, saudara. Jadi kalau sendirian udah patah semangat, udah dingin, udah nggak bergairah, saudara. Siapa yang nyemangati itu sendirian? Tapi kalau tidur berdua jadi panas. Kalau kita punya suami, punya istri, kita gampang menyemangati, gampang memberikan gairah kembali, gampang untuk membangkitkan gairah sukacita kembali, saudara. Misalnya kita bangun tidur saja, saudara. Kita ketemu istri, kita langsung bilang, good morning, selamat pagi, ya kan. Lemparkan senyum, dan seterusnya. Itu aja udah menyemangati hidup kita setiap pagi, saudara. Daripada yang sendirian, bangun, nggak ada yang kita salamin, nggak ada yang salamin kita, dan seterusnya. Ya. Dan yang keempat, saudara, pengorban 4:12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi lebih kuat kalau dalam pernikahan dan lebih bertahan daripada seorang diri, saudara. Dengan adanya keluarga, dengan adanya eh, pasangan hidup, kita jadi lebih kuat, lebih bisa bertahan terhadap kesulitan-kesulitan hidup. Kalau nggak ada, saudara, kita mungkin udah putus asa, ya kan? Makanya banyak orang-orang yang hidupnya nggak punya pasangan hidup, nggak punya teman yang baik, yang dekat seperti pasangan hidup, gampang akhirnya ingin bunuh diri, gampang ingin melarikan diri ke minuman, sudah ke narkoba, ya kan, kehidupan bebas, segala macam pelarian-pelarian ke ke apa namanya, main game, saudara. Pelarian-pelarian yang sangat destruktif, yang merusak jiwa kita, merusak hidup kita, saudara. Tapi kalau punya teman hidup yang baik, pasangan hidup yang baik, wah, kita bisa saling menjaga, saling melindungi, saling menguatkan, ya kan, saling mengingatkan, saudara, satu sama lain. Jadi banyak kelebihannya, saudara. Walaupun saya sadar bahwa kita akui pernikahan juga tentu ada harga yang mesti dibayar. Pernikahan itu tentu ada yang membuat kita sedikit lebih terkekang dan seterusnya, ya kan. Tetapi ada banyak keuntungan, ada banyak kelebihan yang nggak bisa kita nafikan, saudara. Itu juga jauh lebih beruntung kalau kita bisa menikah, ya. Saya nggak menentang teman-teman yang tidak mau menikah. Kalau teman-teman dipanggil tidak menikah, fine, itu bagus. Bahkan dulu saya juga pengen tidak menikah. Kalau memang bisa tidak menikah, itu juga baik, sudah. Tapi tidak semua kita tidak menikah. Tidak. Poin saya cuma satu, jangan kita tidak menikah hanya karena persepsi kita terhadap pernikahan itu salah, gitu. Jangan. Kalau kita tidak mau menikah karena kita mau, karena cinta kita sama Tuhan,
kita ingin tidak menikah karena kita ingin melayani Tuhan dengan lebih baik, itu fine. Itu yang Rasul Paulus rekomend gitu. Bahkan dia encourage orang-orang itu tidak menikah supaya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Ya kan? Tapi rule yang secara umum yang Tuhan berikan pada kita adalah menikah. Ya kan? Bahwa pernikahan itu baik. Persepsi pernikahan, kita harus punya persepsi pernikahan yang baik sehingga kita tidak menikah. Tidak menikah bukan karena kita punya persepsi pernikahan yang buruk. Itu satu hal yang penting. Ya, karena itu saya bicara ini supaya kita harus memiliki persepsi pernikahan yang baik, yang benar gitu, yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari. Next. Nah, indahnya menikah juga soalnya tambahan lagi, bisa menikmati karunia seks dengan bebas. Ya kan, kalau Anda tidak menikah, Anda nggak bisa. Kecuali Anda memang tidak punya dorongan seks ataupun kehidupan seks yang normal gitu ya. Anda memang Tuhan kasih karunia untuk tidak menikah gitu, itu lain soal, saudara, itu lain soal. Tapi kalau Anda diberikan karunia seks normal, saudara, ya memang itu normal saja, saudara, dorongan itu kuat dalam diri Anda, maka hanya dalam pernikahan Anda bisa menikmatinya dengan bebas, dengan nyaman, dengan damai, dengan sukacita, tidak rasa bersalah, ya kan, tidak dikejar-kejar dan seterusnya, saudara. Ya, jadi itu indahnya juga dalam pernikahan. Lebih bebas dalam pertemuan keluarga, nggak ditanya-tanya lagi kapan nikah capek itu, saudara. Ditanyain terus gitu. Kecuali memang Anda firm tidak mau menikah, ya Anda umumkan aja enggak. Saya memang panggilan Tuhan itu tidak menikah, ya kan, itu nggak apa-apa kalau memang Anda. Tapi kalau enggak, Anda capek menjawabnya gitu. Jadi sebaiknya Anda pikirkan tuh untuk siap menikah. Beban hidup ditanggung bersama. Jadi kalau sendirian, tanggung sendiri. Tapi kalau bersama, kita bisa bertanggung bersama-sama, saudara. Bahkan kalau masa tua, anak-anak kita pun bisa ikut ambil bagian. Menanggung kalau kita sakit, kalau ada kebutuhan, saudara. Urusan keluarga juga bisa diurus rame-rame, nggak sendirian lagi. Bisa saling bagi tugas, dan seterusnya. Jauh lebih enak juga. Rasa lebih aman. Bayangin tinggal di rumah, punya rumah sendiri, tinggal sendirian, nggak aman, saudara. Iya kan? Anda butuh bantu, Anda butuh anjing, dan seterusnya. Tapi punya suami, punya istri, punya anak-anak, saudara, rumah itu terasa lebih aman. Ya kan, daripada sendirian. Kemana-mana tidak sendirian, atau bergantung pada teman, saudara. Itu juga salah satu. Jadi, kadang-kadang bergantung sama teman. Kalau teman bisa, ya puji Tuhan. Kalau teman nggak bisa, kita akhirnya nggak bisa gitu. Nggak bisa pergi gitu. Karena kita bergantung sama teman. Misalnya. Ya, karena ada teman. Ada kebahagiaan sendiri jika pasangan dan anak-anak sukses. Jadi kalau kita punya keluarga dan pasangan kita ataupun anak-anak kita sukses, ada kebahagiaan kita sendiri bahwa perjuangan kita selama ini membuahkan hasil. Ia akan membuahkan hasil. Itu satu kebahagiaan yang patut kita syukuri juga gitu. Next. Nah ini mungkin firman Tuhan ini Yohanes 8, 31, 32 berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nanti di sesi kedua, saudara tiga, kita akan banyak um, melihat beberapa persepsi-persepsi yang salah, yang membelenggu kita, konsep-konsep salah. Waktu saya mahasiswa, saudara, saya sadar, banyak sekali konsep yang saya punya itu salah. Dan itu sudah membelenggu saya, saudara. Yang membelenggu saya bertahun-tahun. Salah satu yang membuat saya tidak bisa menemukan teman hidup, jadi bayangkan saya nggak bisa menemukan teman hidup. Karena apa? Konsep saya yang salah. Saya punya konsep ataupun pandangan, ataupun apa impian, pandangan, atau aspirasi yang salah, saudara. Dan itu membelenggu saya. Tapi waktu saya belajar firman Tuhan itu memerdekakan saya. Kita akan bahas ini di sesi yang berikutnya, yang semoga teman-teman bisa ikut untuk melihat lebih lengkap lagi. Next. Akhir kata, saudara, berbahagialah, kata firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Atau kalau kita sekarang, kita bisa mengatakan yang hidup menurut firman Tuhan, itu berbahagia. Kata berbahagia dalam bahasa Ibrani, Asher, bisa berarti happiness, bahagia, atau blessed. Jadi bisa, bahasa Inggris sering diterjemahkan
happy ataupun blessed. Lebih banyak diterjemahkan blessed. Blessed artinya diberkati. Jadi diberkatilah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut firman Tuhan. Jadi jikalau kita mau menuruti firman Tuhan, mau menuruti kehendak Tuhan, maka hidupmu lebih bahagia, saudara. Ya, kalau Anda mau menuruti firman Tuhan untuk menikah, gitu, kehendak Tuhan untuk menikah atau tidak menikah, kalau memang kehendak Tuhan buat Anda menikah, hidupilah, taatilah, maka Anda akan bahagia. Kalau memang Tuhan panggilan tidak menikah, taatilah, maka Anda juga akan bahagia. Ya, jadi penting banget untuk mengikuti firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan gitu. Next. Ya, thank you, saudara. Saya rasa itu di chat sudah banyak pertanyaan, tapi saya akan serahkan kembali kepada MC dulu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Tadius untuk sharingnya. Ya, kakak abang sekalian, kita sekarang kan masuk sesi pertanyaan. Mungkin sebelum aku baca yang di chat, ada yang mau bertanya secara langsung, mungkin bisa raise hand. Abang sekalian dari pemaparan tadi atau mungkin ada beberapa kondisi yang ingin ditanyakan, silahkan. Apakah ada yang mau open mic? Oke, sambil menunggu Pak Tadius, mungkin aku akan bacain pertanyaan yang ada di chat. Itu dari Kak Rahel Obaja. Ada pertanyaan bahwa banyak pernikahan dalam realita tidak saling menguatkan, tetapi saling menyakiti. Karena banyak pasangan tidak seiman dan tidak sepadan. Bagaimana cara tahu bahwa calon pasangan itu seiman karena banyak riset KTP yang mirip orang beriman dan aktif melayani ternyata ilalang bukan gandum. Silakan Pak Tadius bisa dijawab. Ya, ya memang yang masalah kriteria ataupun memilih teman hidup kita baru akan bahas di sesi berikutnya sih, itu yang salah satu yang kita akan bahas. Tapi untuk mungkin saya hanya menanggapi tentang bagaimana bisa tahu orang yang beriman dan yang tidak beriman. Pertama, teman-teman lihatlah, kalau dia sudah orang yang beriman yang benar, jadi Kristen yang benar, itu Anda bisa lihat apakah dia hidupnya berpusatkan Kristus atau masih berpusat pada diri. Jadi self-center atau Christ-center. Selama dia masih self-center, sangat self-center, kita yakin dia belumlah orang yang beriman seperti yang kita harapkan gitu. Belumlah orang Kristen yang seharusnya yang sungguh-sungguh. Karena dia masih orang Kristen KTP gitu ya. Karena kalau dia sudah beri yang Kristen yang sudah istilah yang lain kita sering pakai juga orang Kristen yang sudah lahir baru, orang Kristen yang sudah hidup baru, dia pasti udah hidupnya sekarang berpusatkan Kristus, ya, Christ center, tidak lagi berpusatkan pada dirinya. Itu salah satu yang penting sekali. Jadi Anda bisa lihat bagaimana tujuan hidupnya, bagaimana motivasi hidupnya. Kalau tujuan hidupnya masih untuk dirinya, yang dia pertimbangkan dirinya, semua pertimbangan-pertimbangannya, semua untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi nggak ada untuk Kristus gitu. Maka yakinlah dia bukan seorang yang Kristen yang sudah hidup baru gitu. Kalau seorang Kristen yang hidup baru, dia sudah berpusatkan Kristus. Pertimbangan-pertimbangannya, nilai-nilainya, semua dia utama. Dan dia juga akan terlihat dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau melakukan dosa bukan karena dia takut dihukum, bukan takut dia takut diajak orang, tapi dia takut akan Tuhan. Ya kita bisa lihat pada Yusuf, dia tidak mau berzina karena dia takut akan Tuhan. Walaupun nggak ada yang lihat gitu bisa. Ya tapi dia nggak mau lakukan. Dia nggak mau korupsi karena dia nggak takut akan Tuhan. Jadi kelihatan sekali bahwa walaupun orang nggak lihat, orang tidak tahu, tapi dia tidak mau lakukan, ya kan? Dan kita bisa lihat orang seperti itu berarti dia orang yang takut Tuhan gitu. Dia seorang, jadi ada beberapa tanda yang jelas. Yang lain mungkin sebenarnya orang yang udah hidup baru biasanya terlihat dari perubahan hidup dia gitu. Perubahan hidup dia. Jadi dia tidak lagi hidup apa, tapi yang paling utama sih itulah yang self center atau Christ center, itu yang paling utama. Sebenarnya Anda bisa lihat apakah dia itu masih self center atau dia udah Christ center. Itu paling utama deh untuk melihat seorang yang hidupnya sudah hidup baru atau belum gitu. Tentu yang berikutnya tentu apakah dia seorang yang takut akan Tuhan,
hidupnya atau dia tidak takut akan Tuhan. Biasanya kelihatan dari sehari-harinya, biasanya kelihatan gitu. Ya, Oke, mungkin itu dulu ya. ya. Oke, semoga terjawab ya Kak Rahel untuk pertanyaannya. Oke, sebelum aku lanjut, ini ada Kak atau Bang Franky Nuh yang raise hand. Mungkin boleh open mic, Bang. Silakan. Bisa ajukan pertanyaannya. Halo, selamat malam Kak Tadius. Malam. Iya, sebelumnya terima kasih atas sharing dan juga paparannya. Singkat aja Pak Tadius, terkait tadi sebelum mengakhiri sesi satu ini, sempat Kak Tadius sharingkan mengenai konsep yang salah mengenai idaman pasangan hidup. Jadi itu membuat lama untuk menemukan pasangan hidup tersebut. Ya, Nah, bagaimana sih secara teknis, praktis itu kata Dius bisa mengkikis itu selain ya kita pasti tetap menanti anugerah dari Tuhan gitu. Nah, secara praktisnya kata Dius membangun apa untuk bisa akhirnya menemukan pasangan tadi. Makasih kata Dius. Ya, boleh Pak Tadius dijawab Pak. langsung. Oke. Ya, Frankie udah nggak sabar. Padahal saya udah bilang bahwa minggu depan itu baru bahas. Tapi itu karena butuh waktu yang panjang. Nanti khawatirnya ya akan mengambil banyak waktu gitu. Masih ada pertanyaan yang lain juga yang belum dijawab gitu. Hmm, Bolehkah minggu depan baru jawab soal itu? Oke, boleh nggak Bang dijawab minggu depan Bang? Boleh satu kisi aja Pak Tadius supaya bisa dilatih sebelum menjadi minggu depan kata Dius. Oh, Oke. itu prosesnya panjang sih, Frankie. Prosesnya panjang, jadi mesti kita setia baca firman. Nggak ada satu ayat Alkitab yang bisa langsung menjawab semua masalah itu. Tapi kita mesti sering baca buku-buku juga. Saya banyak diberdekakan karena banyak baca buku rohani, baca firman Tuhan saat teduh secara rutin, ya kan. Jadi saat teduhnya jalan, kelompok kecilnya jalan gitu. Itu pelan-pelan mengikis semua konsep-konsep yang salah gitu. Tapi minggu depan kita akan kikis beberapa lagi konsep-konsep yang salah terhadap seorang, dan juga ada pengalaman pribadi, saudara. Ya, mungkin itu Frankie. Ada pengalaman pribadi yang Tuhan bukakan pada saya pada waktu itu gitu. Yang itu mungkin juga cukup lama untuk men-sharingkannya. Karena itu saya pikir sebaiknya minggu depan gitu biar tuntas gitu, daripada hari ini. Oke kata Dius, makasih kata Dius. Jadi datang ya Bang minggu depan. Oke, noted. Oke, lanjut lagi ya Pak. Ada pertanyaan lagi dari Kak Besti. Pertanyaannya, apa berkaitan dengan zaman sekarang ketika cowok terlalu mengejar karir dan merasa tidak mapan atau kaya? Nah, saya gimana ya Pak jadi cewek? Itu sih Pak pertanyaannya. Ya, ini sih ya ini juga mungkin perlu dibahas ya, antara misalnya kalau saya pacaran gitu, saya mesti tanya, misalnya saya sebagai cowok saya akan tanya, misalnya kamu mau menikah itu seperti apa gitu, apakah aku harus mapan baru kita nikah, atau seperti sekarang kita udah bisa menikah. Jadi maukah kamu kamu mau nunggu saya mapan baru kita nikah, atau kita nikah sekarang lalu kita berjuang untuk mapan? Tangkap nggak ya? Jadi kita belum mapan sekarang, tapi kita akan dalam pernikahan kita berjuang untuk kemapanan bersama gitu. Itu kan bisa gitu, ya kan. Jadi map, dan yang kedua definisi mapan juga perlu kita bahas. Menurut kamu mapan itu seperti apa, ya kan? Jadi menurut saya mapan seperti ini. Menurut kamu mapan seperti apa? Sekarang kalau definisi mapan saya seperti ini, kamu setuju nggak dengan definisi saya? Apakah definisi saya salah atau benar? Nah itu diskusi seperti itu antara si cowok dan cewek itu penting banget supaya akhirnya kita punya kesamaan pendapat gitu tentang kemapanan. Itu satu, ya kan. Dan yang kedua, um, siapa yang nuntut dia harus mapan baru nikah gitu, ya kan, misalnya gitu. Apakah jadi apa motivasi? Misalnya saya sebagai Betsy, saya akan tanya pada cowok saya, apa yang apa yang menjadi motivasi kamu
mau mapan dulu baru menikah gitu. Apakah itu karena gengsi kamu? Kamu gengsi kalau belum mapan? Dan ukuran mapan yang kamu harapkan tuh apa? Apakah kamu baru nikah kalau udah punya mobil, punya rumah gitu? Ya kan kalau mau kayak gitu ya kapan kita nikahnya kita nggak tahu. Itu jadi masalah gitu. Dan risikonya, eh, jadi kapan kita bisa punya anak? Itu juga ya kan nanti ke Tuhan nggak kita baru punya anak. Jadi hal-hal seperti itu mesti dibahas bersama antara cowok cewek supaya dapat cara pandang yang sama gitu. Kalau saya waktu itu sama kali dia, ya kami bahas gitu. Dan kalau kami sih mau nikah secepatnya gitu. Dan akan mapan bersama-sama. Kami punya prinsip bahwa kita akan hidup dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dengan gaji kita sekarang, kita akan hidup dengan itu. Kalau harus makan tahu tempe, it's okay gitu. Biar kita sama rasakan susahnya. Kalau tiap hari mesti naik bis, it's okay gitu ya kan. Yang penting kita saling menolong, saling mendukung untuk hidup yang dalam pernikahan kita. Jadi waktu saya ingat waktu saya menikah sampai kita membahas soal itu gitu ya kan. Misalnya mau hidup rumah seperti apa, kita nggak mikir untuk punya rumah dulu baru nikah. Sampai kapan baru mikir bisa menikah punya rumah gitu, nggak mungkin. Jadi kita cuma, bahkan kami udah bahas dengan gaji seperti ini, berarti kita mempunyai kontrak rumah seperti ini. Kamu oke, kamu siap nggak kita menikah dengan rumah seperti itu? Ya kan, kita udah bahas. Dan dia siap, oke, kalau gitu kita udah bisa gitu ya kan. Kalau mobil mah kita nggak bahas gitu ya. Bahkan waktu itu aku nggak punya motor, nggak punya mobil, kita nggak bahas. Kita pikir nggak apa-apa, angkutan umum, ya kan, dan seterusnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu, ya saya kira ya mungkin, dan kalau misalnya Betsy merasa sulit untuk ngomong sama cowok gitu, mungkin cowoknya harus ngomong sama orang lain yang lebih senior, lebih dewasa, konseling misal sama dia. Mungkin kalau perlu kalian berdua ikutlah, ya kan, kalau nggak salah saya dengar yang bagus itu adalah persiapan pernikahan yang bagus itu di GKY Greenfield. Itu 9 bulan. Nah, di GKY Greenfield tiap bulan, tiap minggu, kalau nggak salah itu ada acara di mana kita dibimbing sama mentor-mentor. Jadi kita dapat mentor biasanya. Dan mentor itu akan mengarahkan. Dan saya yakin mentor itu, terutama mentor pria itu, akan menolong cowok kita untuk dapat view-view yang lebih baik gitu. Ya, jadi itu yang saya bisa sarankan untuk Betsy. Kira gitu. Oke, terima kasih Pak. Kak Besti, kira-kira terjawab Kak pertanyaannya? Kalau sudah terjawab, boleh Udah kasih. nangkep, Kak. Oke, thank Thank you. you. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak Tadius, ini dari Kak Niko. Apakah boleh menikah tanpa restu orang tua apabila orang tua melarang karena hal yang kurang esensial? Seperti orang tua menetapkan harus menikah tanpa pesta adat. Wah, pakai adat nih. Karena pesta adat dianggap kegiatan okultisme. Silakan Pak Tadius Ya, bisa memberikan tanggapan. ini mesti yang bisa jawab lebih baik tuh Bang Polo ataupun almarhum Bang Sagala. Apakah boleh menikah tanpa restu orang tua? Secara umum saya sih nggak terlalu rekomendasi karena orang tua kadang-kadang bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita menemukan teman hidup yang tepat, pasangan hidup yang tepat. Tapi kalau cuman tergantung kasus, apabila orang tua melarang karena hal yang kurang esensial seperti orang tua menetapkan harus menikah tanpa pesta adat, gitu. Karena pesta adat dianggap kegiatan okultisme gitu ya. Ini tentu berarti dua keluarga ini mempunyai perbedaan pandangan iman ataupun perbedaan doktrin. Satu mempunyai doktrin yang biasanya gereja Pantekostal ya, karismatik Pantekostal sangat menentang pesta-pesta adat karena selalu dikaitkan dengan okultisme. Tapi gereja arus utama seperti AKBP, GKPI pasti enggak. Ya kan pasti menganggap pesta adat itu enggak okultisme kok gitu misalnya. Dan apakah itu okultisme atau tidak? Ini ada beberapa cara lah ya. Mungkin um, ini saya nggak tahu apakah orang tua, maaf saya nggak, mungkin ini tidak langsung ke masalah Niko atau katakanlah si A ya, apakah si prianya A dan si wanitanya B, apakah ini orang tua A
yang bermasalah untuk tidak mau pesta adat. Ya kan? Kalau gitu maka orang tua itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh Niko adalah belilah buku, cari buku, mungkin salah satu buku, saya nggak tahu, saya belum baca bukunya Antara Iman dan Adat, tulisannya Bang Segala. Apakah juga membahas soal pernikahan pesta adat ini? Kalau ada dan menjawab, kasihlah buku itu untuk dibaca oleh orang tua A. Sampai orang tua A akhirnya sadar, oh iya juga ya, ini yang jawab hamba Tuhan juga. Ya kan, bahkan dia punya apa sarjana apa gelar teologi yang cukup tinggi gitu, sehingga mudah-mudahan orang tua ini akhirnya disadarkan bahwa tidak semua pesta adat pasti okultisme, misalnya itu satu ya. Yang kedua, mungkin juga akhirnya orang tua B yang menginginkan pesta adat itu yang perlu didekati oleh orang Kristen lain untuk memberikan pencerahan, misalnya untuk memberikan pencerahan apakah hanya gara pesta adat tidak pesta adat ini akhirnya mereka tidak menikah. Mungkin misalnya kalau ada keluarga yang misalnya kalau kalau si B ini punya punya keluarga, entah itu biasanya yang cukup powerful itu tulang ya. Kalau punya tulang yang bisa ngomongin orang tua si B, ya kan, untuk akhirnya mau mengalah gitu, untuk tidak pesta adat, mungkin juga itu salah satu upaya yang bisa dilakukan kalau bisa ya. Saya nggak tahu. Misalnya, eh, apakah setahu saya pesta adat bisa ditunda, bisa dilakukan belakangan, itu salah satu, ya kan. Itu yang jadi nikah dulu aja, nanti pesta adatnya dilakukan setelahnya gitu ya kan, tahun depan kah 2 tahun lagi gitu, dan tentu lebih sederhana biasanya, dan kalau dibikin seperti itu juga bisa disiasati supaya nggak banyak buang biaya dan seterusnya lah, ya kan. Kalau mau tanya gitu-gitu mungkin Bang Polo atau Pendeta Polo salah satu Anda bisa tanya gitu ya, dan bahkan bisa minta bantuan gitu, karena pendeta, setahu saya pendeta Polo atau Bang Eliunus, tapi Eliunus orang dia sih, nah, saya pendeta Polo lebih tepat bisa membantu soal gituan gitu. Nah, tapi yang lebih utama menurut saya adalah dari dua pihak, orang tua, ya toh kita harus dapat masukan kalau dari sisi kepribadian, keimanan, dari sisi kecocokan, apakah si A dan B ini menurut Bapak Ibu cocok? Ya kan? Kalau akhirnya dua orang tua itu melihat sebenarnya dari segi keimanan, karakter, dari segi apalagi ya, dari segi kecocokan, mereka cocok sekali. Maka sebenarnya kan nggak ada halangan. Jangan sampai ada halang-halangan seperti ini menghalangi pernikahan mereka. Sangat sayang karena untuk mencari pasangan yang cocok itu nggak mudah. Ya, jadi orang tua kita tuh mesti kita sadarkan bahwa untuk cari pasangan yang cocok itu tidak mudah, nggak gampang. Jadi kalau ada yang cocok, ngapain sih dihambat sampai tidak jadi nikah hanya karena masalah adat, pesta adat, dan seterusnya. Itu sih poin saya gitu. Ya, tapi kalau kalau udah cocok juga, tapi orang kalau udah dilakukan juga ini nggak bisa juga, ya memang tadi upaya upaya mediasi-mediasi ya dengan buku, dengan orang yang bisa dipercaya, yang dewasa untuk memediasi ini bisa diusahakan. Tentu selain itu doa ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan menolong Niko. Oke, makasih Pak Tadius untuk responnya. Ya, mungkin Kak Rahel Obajaroho bisa open mic mungkin Kak untuk menjelaskan pertanyaannya. Karena ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Rahel, Pak Tadius. Oke, Memungkinkan kah Kak? Supaya mungkin lebih jelas pertanyaannya. Halo Kak Rahel. nggak Boleh. apa-apa. Kalau Ya. nggak juga nggak apa-apa. Oh Pak iya, Tito, udah. ya, Bang. Boleh Kak Rahel pertanyaannya? Ya, pertanyaannya begini, Pak. Kan banyak orang itu masih dalam masa proses katanya, sehingga masih egois, masih ada karakter-karakter hidup yang lama, sehingga dikatakan
ya saya kan masih begini kan, bukan saya belum percaya, tapi saya masih apa namanya, masih proses ya. Padahal kalau dilihat hidupnya itu egois, tidak menunjukkan ada buah roh yang nyata ya, tapi dia bilangnya dia masih proses, dia masih jatuh bangun. Pertanyaannya adalah bagaimana membedakan dia tuh proses atau dia tuh alasan sebetulnya, sehingga kita tuh tidak terkecoh dengan orang yang sebetulnya tidak berproses, tapi dia pura-pura pakai alasan berproses untuk menyatakan dia tuh sebetulnya sudah dalam Tuhan. Nah, itu pertanyaannya. Kedua, ada orang yang dikatakan uh, orang Buddha, tapi orang bukan Kristen, tapi Buddha di hidupnya justru lebih baik. Sedangkan yang Kristen masih seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa tahu gitu loh, kalau keadaannya itu tidak menunjukkan buah yang kita harapkan, masih egois segala, apakah itu menunjukkan bahwa dia itu belum, atau sebenarnya dia proses? Apa kita harus tunggu sampai dia berubah baru kita memutuskan menikah dengan dia? Berapa lama? Itu pertanyaannya. Oke. Oke, Pak. Silakan Pak Mungkin Tadius. pertama saya akan jawab soal bagaimana bisa tahu bahwa dia ini cuma alasan atau dia betul sih bahwa kita orang Kristen tidak langsung bisa berubah jadi bagus. Itu benar. Ada beberapa hal dalam hidup kita atau karakter kita yang bisa berubah dengan cepat. Tapi ada beberapa karakter atau sifat-sifat kita yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berubah. Iya kan? Itu salah satu. Tapi kalau ditanya berapa tahun, kita tanya kapan dia, boleh dibilang kapan dia beriman pada Tuhan Yesus. Atau istilah yang lain juga, kapan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Yang yang real gitu ya, dia alami gitu. Katakanlah dia lahir dari Kristen, tapi dia belum punya pengalaman atau mengambil komitmen untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diri pribadi dan mau bertobat dari hidup lama dia, tidak mau lagi hidup lama, hidup baru. Kita tanya itu. Kalau dia bilang, oh udah, saya udah lakukan itu dari SMP. Ya kan, kalau dia bilang SMP atau SMA, berarti kan dia sekarang udah puluhan tahun gitu. Nah, soal perubahan karakter, kalau dia serius, 2-3 tahun berubah. 2-3 tahun. Kalau dari ahli-ahli yang karakter building biasanya butuh 3 tahun, 4 tahun, paling maksimum mungkin 4 tahun lah. Mungkin ada 1-2 yang eksepsional. Tapi secara umum tuh 3 tahun berubah. Jadi kalau lebih dari 3 tahun, kita udah tahu lah dia tuh pura-pura aja. Dia cuman, karena banyak orang-orang yang, kalau dia orang Kristen, lahir ke keluarga Kristen, dia tuh cuman apa ya, dia cuman apa istilahnya, Kristen nominal. Kristen nominal, dia tahu semua tentang kekristenan, tapi dia sendiri belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Dia belum memberikan dirinya untuk hidup apa namanya sepenuhnya menjadi milik Tuhan gitu. Itu yang problem. Cara yang lain melihat dia adalah lihat seberapa dia kalau bikin kesalahan, kalau dia gagal, dia menyesal. Ada penyesalan yang kelihatan sungguh-sungguh nggak dari dia. Dari doa-doanya, apakah dia dia mohon ampun dari Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau enggak, mah buat saya dia cuma alasan. Ya, reason saja itu. Jadi kalau saya agak ragukan gitu bahwa dia tuh gandum. Mungkin dia cuma lalang saja gitu. Itu yang perlu. Jadi mudah-mudahan beberapa petunjuk ini menolong ya untuk bisa melihat apakah dia mau benar-benar berubah memang dalam proses pengudusan, pembentukan atau tidak gitu. Itu salah satu. Jadi sekarang pendeta pun saudara bisa kelihatannya sangat luar biasa. Ajarannya sangat bagus kan. Karena secara profesional orang bisa belajar. Orang bisa belajar berkata-kata seperti orang Kristen yang sejati, yang baik gitu. Ya kan, semua bisa sepertinya. Tapi seringkali siapa dianya itu kalau orang lain nggak lihat. Nah itu makanya kalau Anda mau tahu seorang dia baik atau benar, bisa nggak Anda melihat dia pada waktu dia merasa orang tidak lihat dia. Pada waktu orang tidak lihat dia, kita bisa lihat dia gitu. Akhirnya kita bisa lihat sejatinya dia tuh orangnya seperti apa gitu. Ya, tapi kalau ada kita, ada orang yang dia sungkani, ada yang dia orang yang dia sedang kejar-kejar untuk jadi istrinya, tentu dia bisa berpura-pura ya kan untuk memenangkan hati kita. Itu problem.
Nah, kalau mengenai orang Buddha, ya kan, yang lebih baik itu banyak. Ya, baik. Banyak orang Muslim yang lebih baik dari orang Kristen. Banyak sekali. Iya kan, banyak. Dan harus diakui, bahkan kadang-kadang mereka lebih baik dari orang Kristen. Gitu. Dan orang Buddha yang lebih baik dari orang Kristen juga banyak yang lebih baik dari orang Kristen. Kalau itu menjadi ukuran kita untuk menjadi suami atau istri, ya kan, tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan tetap mengharapkan yang seiman dengan kita. Orang percaya Yesus, itu yang diharapkan itu. Karena kalaupun sebaik dia apapun, tetap nanti dalam pernikahan akan terjadi pergesekan ataupun pertentangan karena keimanan kita. Itu pasti akan ada. Nanti waktu kita punya anak, membesarkan anak dengan cara apa? Dengan nilai yang mana? Itu menjadi pertentangan gitu. Tentu itu buah hati Anda, Anda pengen dia juga percaya pada Yesus. Tapi suami Anda tidak mendukung, misalnya. Atau kalau suami Anda membiarkan anak Anda bawa dia ke sekolah minggu, tapi di rumah dia racuni dengan yang lain, Anda juga akan kesulitan. Jadi tetap menjadi masalah yang berat gitu. Ya. Jadi kita tidak menikahi seseorang karena dia lebih baik dari, tapi dia punya iman yang sejati dalam Yesus. Dia mungkin belum sebaik orang Muslim, belum sebaik orang Buddha gitu. Ya, jadi baik dan buruk itu sepertinya tidak menjadi ukuran kekristenan kita. Kekristenan kita itu hidup dari anugerah gitu. Bahkan mungkin kita itu mungkin seperti anak hilang yang seringkali dituliskan seperti anak hilang. Ya lebih buruk daripada anak anak sulung yang lebih baik. Anak sulung kelihatan lebih baik. Dia tidak melawan orang tua, dia lebih baik semuanya. Ya kan, tapi kita seperti anak hilang, tapi anak hilang yang dapat anugerah Tuhan. Jadi makanya Tuhan Yesus kan bilang kan, berkali-kali Tuhan Yesus juga bilang bahwa um, bukan orang benar, ya kan, yang seringkali Yesus datang bukan untuk mencari orang benar. Nah, orang benar ini adalah orang-orang Buddha yang baik, yang kelihatan benar, sudah, yang sepertinya baik, orang-orang Muslim yang benar. Ya kan, biasanya orang-orang benar ini sulit untuk percaya pada Yesus. Ya kan, makanya kalau kita lihat orang-orang baik, orang benar, orang Jepang, baik banget orang Jepang. Maka orang Jepang sangat sulit untuk terima Tuhan Yesus. Ya kan, sangat sulit. Karena biasanya orang-orang yang terima Yesus itu justru orang-orang yang tidak benar. Ya kan, Tuhan Yesus datang pada orang yang tidak benar. Maka Tuhan Yesus juga bilang bahwa memunculkan lebih ahli Taurat yang kelihatan benar dan yang kelihatan saleh, mereka tidak masuk surga. Yang masuk surga adalah orang-orang yang diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik mereka. Kalau mereka bisa masuk surga karena perbuatan baik mereka, maka orang-orang Muslim yang saleh, orang Buddha saleh ini masuk surga. Tapi pertanyaannya, ngapain Yesus mati di kayu salib? Kalau orang bisa selamat dengan berbuat baik. Kalau saya bisa selamat karena berbuat baik, kenapa Yesus dari Allah mau susah jadi manusia, berkorban begitu rupa, bahkan mati di kayu salib untuk kita? Bukankah memperlihatkan pada kita keselamatan itu hanya anugerah, bukan karena apa merit ya, bukan karena amal kita ataupun perbuatan baik kita. Ya mudah-mudahan itu menjawab ya. Jadi sekaligus menjawab masalah orang Buddha Ya. dan sebagainya. Terima kasih. Makasih Pak Tadius untuk jawabannya. Masih ada pertanyaan itu ada 4 Pak Tadius. Semoga bisa terjawab dalam kurang lebih 10 menit ini. Jadi ada yang menanyakan pertanyaan selanjutnya. Bang, di slide awal ada dikatakan perempuan berpendidikan tinggi, contohnya spirit persaingan. Bagaimana ya Bang mengikis atau menghilangkan spirit persaingan itu? Apalagi kalau kita cewek-cewek PMK yang terlatih jadi sangat mandiri dan kuat. Gimana Ya. tuh, Pak Tadius? Saya rasa itu cuma soal Anda melatih bagaimana merubah mood, mood atau mode ya, MODE, mood kita. Jadi kita tahu ya, kita harus tahu. Misalnya, Anda kan terlatih juga. Kalau Anda berhadapan dengan atasan, sikap Anda seperti apa dengan kalau Anda berhadapan dengan bawahan misalnya, ya kan? Anda berhadapan dengan
bos dengan Anda berhadapan dengan anak Anda bagaimana gitu. Itu kan cuman bagaimana melatih melatih apa ya, melatih sikap kita, melatih sikap kita, melatih cara pandang kita, melatih bagaimana sikap lah. Menurut saya sih lebih banyak attitude-nya kita. Jadi attitude kita waktu kita kerja, tentu kita attitude-nya bersaing. Kita harus bersaing. Tapi waktu kita kembali ke rumah atau waktu kita mau berpacaran, kita udah buang itu. Bersaing itu udah buang. Kita singkirkan lah, kalaupun nggak berbuang, kita singkirkan itu. Ya, kita simpan itu untuk nanti buat kerja. Tapi untuk di rumah atau untuk pacaran, kita harus punya apa namanya, attitude kita adalah attitude di dalam kita harus saling menghormati, saling mengasihi. Tapi sebenarnya teman-teman, yang saya kadang-kadang pikir, kita juga mungkin sebagai anak-anak Tuhan, kita harus buang juga spirit persaingan itu. Ya, jadi gimana ya, kita nggak kompetitifnya tuh bukan karena kompetitif untuk menang gitu. Ya kan, kita mau do the best. Ya kan, kita mau do the best gitu. Tapi dengan tetap semangat melayani, dengan tetap semangat rendah hati, dengan tetap seperti Yesus, semangatnya menjadi hamba, servanthood, itu servanthood leader, itu yang dibukakan kepada kita, gitu. Bukan seorang yang kayak petarung yang mau mengalahkan orang, gitu enggak. Kita pelayan, ya kan, kita bukan warrior untuk melawan, untuk bertarung sama orang lain, gitu. Kita ini pelayan kok, kita dipanggil pelayan. Jadi kalaupun kita di kantor, kita dengan spirit melayani gitu. Ya kan, spirit melayani, spirit. Tapi kita punya spirit yang mau the best. Tapi the best kita bukan seperti duniawi gitu untuk jadi juara, untuk saya yang hebat gitu, bukan. Tapi untuk the best for God, for His glory gitu. Ya kan, the best untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang semangat seperti itu ya harus kita miliki. Jadi kalau kita punya semangat itu, kita nggak usah rubah. Tetap kita waktu ketemu pacaran, waktu kita di keluarga sama anak-anak, kita spirit kita melayani mereka, menghormati mereka. Tetap gitu. Ya kan, ketemu anak buah kita, nggak kita injek-injek. Merasa kamu harus menghasilkan seperti yang saya mau gitu. Kita tekan anak buah kita misalnya, ya kan? Jadi bos kita. Nggak bisa gitu. Tetap itu bukanlah sikap yang Tuhan ajarkan pada kita. Tuhan ajarkan kita untuk serving, untuk melayani. Kita tegas, kita mengarahkan sebagai pemimpin. Yes, tapi kita respect, kita hargai, kita tetap lakukan dengan rendah hati, ya kan? Dan orang lebih respect karena firman Tuhan bilang, kalau kamu merendahkan diri, kamu ditinggikan. Dengan kita merendahkan diri kepada bawahan kita, ya kan? Oh, malah bawahan kita respect sama kita karena dia lihat kita beda banget sama bos-bos yang lain. Ya, jadi itu prinsip-prinsip yang perlu kita miliki gitu ya. Jadi saya berharap spirit itu teman-teman yang mesti kita bangun. Yang spirit servanthood-nya itu, ya kan? Tapi servanthood, tapi juga spirit yang want to give the best. Tapi give the best for God, give the best for others gitu. Untuk banyak orang. Kita tuh for common good. Kita kerja untuk kepentingan banyak orang. Ya kan? Karena ayat firman Tuhan mengatakan berusahalah untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan banyak orang, bukan untuk kesejahteraan kita, bukan untuk kepentingan kita. Jadi kembali lagi, hidup yang egoistik, yang self-center itu adalah hidup yang belum bertobat, belum hidup baru dalam Yesus. Kalau kita udah bertobat, meninggalkan hidup lama kita memang sangat egois. Hidup lama kita memang sangat self-center. Tapi setelah kita bertobat, terima Yesus, kita lihat kasih Yesus yang mati buat kita, maka kita sujud di hadapannya Tuhan. Aku nggak mau lagi hidup untuk diriku. Aku mau hidup buat Engkau. Hidupku adalah milikmu. Ya, jadi sikap hati seperti ini yang teman-teman mesti miliki itu ya di dalam hidup kita sekarang sebagai sebagai seorang pekerja profesional di kantor dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Apakah menjawab? Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Oke, makasih Pak untuk jawabannya. Mungkin izin lanjut membacakan pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan, Pak. Apakah berdosa jika memutuskan tidak menikah karena merasa tidak layak, tidak ingin menjadi beban buat pasangan?
Lalu kriteria seperti apa yang membuat keputusan untuk tidak menikah bisa digolongkan sebagai karunia di luar profesi sebagai pastor atau suster? Karena tadi eh, saya dengar Pak Tadius sebut ada orang yang dikaruniakan panggilan tidak menikah. Seperti itu Pak pertanyaannya. Ya memang kalau wanita tuh lebih mudah ya katanya. Lebih mudah wanita untuk tidak menikah secara umum. Makanya kan lebih banyak biarawati daripada biarawan biasanya. Ya kan, karena secara umum wanita masih lebih mampu untuk mengendalikan diri. Kalau pria lebih sulit. Makanya kan di PAKJ kita udah bahas dari 1 Tesalonika 4 bahwa kenapa harus menikah, seorang pria harus mencari seorang perempuan menjadi istrinya untuk hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ya, kalau dia tidak menikah, padahal dia normal, dia tidak dikaruniai tidak menikah, maka dia nanti akan jatuh dalam percabulan. Karena firman Tuhan di 1 Yohanes 4, jauhilah percabulan. Nah, untuk jauhi percabulan, kalau kita memang punya karunia untuk menikah, punya dorongan seksual yang normal, maka sulit untuk menjauhi percabulan kalau kita tidak menikah. Untuk bisa um, menjauh percabulan dan hidup dalam pengudusan, maka penting menikah. Nah, kalau ditanya karunia yang diberikan untuk tidak menikah, salah satu ya bahwa dia tidak punya dorongan seksual yang kuat gitu. Ya, sangat mudah dia bisa hidup tanpa seks. Tidak pernah berpikir seks dan segala macam. Buat dia seks bukan suatu yang penting dalam hidupnya gitu. Tapi buat kita yang normal, seks itu penting. Seks itu udah bagian hidup kita gitu. Sama seperti kita ingin minum, ingin makan, kita juga ingin seks gitu. Itu normal gitu ya kan. Maka Tuhan berikan, kalau Tuhan berikan karunia itu, ya untuk kita nikmati dalam pernikahan gitu kan. Itu kita harus menikah supaya kita bisa menikmati itu. Seperti kita sekarang bisa menikmati makan gitu ya kan. Kita bisa menikmati seks. Dan seks tentu jauh lebih lebih apa ya, jauh lebih sakral, jauh lebih indah daripada hanya makan. Oh sorry, jauh lebih spesial daripada makan. Makan kan semua orang bisa nikmati, tapi seks nggak semua orang bisa nikmati. Hanya dalam pernikahan gitu. Jadi jauh lebih spesial, jauh lebih eksklusif. Ya karunia yang jauh lebih eksklusif lah, lebih spesial yang Tuhan berikan. Lalu keputusan apa? Kalau soal berdosa tidak berdosa, saya kira tidak berdosa kalau memang Anda ingin menikah untuk Tuhan gitu ya kan. Itu tidak berdosa gitu. Anda tidak berdosa. Tapi Anda akan berdosa tidak mau menikah kalau motivasi Anda adalah egois. Jadi selama Anda itu egois, karena Anda tidak mau repot, Anda tidak mau susah-susah, Anda mau hidup untuk diri Anda, kembali lagi, diri Anda yang paling utama. Hidup yang untuk dirinya itu adalah hidup dalam dosa. Ya kan, itulah self-centeredness, ya hidup yang dalam diri itu adalah hidup yang dosa. Jadi sebenarnya pertobatan itu sederhana. Bertobat itu adalah saya bertobat, bukan bertobat. Kalau zaman dulu kita cuma dengar bertobat dari berhala gitu ya kan, berhala, menyembah berhala lalu menyembah Allah seperti itu. Sekarang pertobatan itu apa? Pertobatan itu kita bertobat, berpaling dari hidup berpusat pada diri. Sekarang diri kita itu menjadi berhala. Jadi kalau kita hidup dalam diri, kita hidup dalam berhala kita gitu. Bertobat dari berhala, diri kita sekarang berpaling kepada Tuhan Yesus. Sekarang hidup kita berpusat pada Tuhan Yesus. Itulah pertobatan, inti dari pertobatan. Jadi kalau wanita-wanita nggak mau nikah, pria-pria nggak mau nikah, karena dia nggak mau repot, karena dia mau nikmati hidupnya untuk dirinya sendiri, itu adalah hidup yang egois. Itu hidup yang berpusat pada dirinya sendiri. Ya tentu itu dosa. Tapi kalau dia ingin hidup buat Tuhan, dia ingin hidup buat orang lain, ya kan? Karena itu dia tidak mau menikah supaya dia bisa melayani orang lain seperti biarawati. Saya angkat topi, saudara. Itu yang saya yakin mereka menghayati apa yang Rasul Paulus tulis. Doa encourage mereka tidak menikah. Itu kriteria ya kalau dibilang gitu. Dan tentu termasuk kalau dia tidak jadi pastor maupun tidak jadi romo atau jadi biarawati, ya kan? Tapi tidak mau menikah karena gereja Protestan nggak ada yang jadi biarawati, nggak ada yang jadi romo, ya kan? Jadi kalau Anda tidak menikah, ya kan? Ya itu bisa Anda bisa mungkin jadi full timer, biasanya full timer jadi penginjil di gereja atau jadi forhanger kalau di gereja Batak forhanger itu bisa tidak menikah gitu ya kan? Itu lebih simple atau bekerja di bidang-bidang
NGO tidak menikah itu jauh lebih simpel. Tapi kalau Anda bekerja di perusahaan-perusahaan secara umum, memang lebih sulit. Misalnya Anda akuntan tapi tidak menikah, ya tentu lebih sulit. Tapi tetap bisa. Nggak apa-apa kok. Saya menemukan banyak teman-teman kita yang kerja di perusahaan swasta atau pemerintah, kerja sebagai akuntan, sekretaris, atau apa, tidak menikah gitu. It's okay. Itu ya nggak apa-apa kalau memang. Tapi jangan karena motifnya, itu ya motifnya karena um, dia egois gitu. Ada beberapa yang saya temui begini, dia kalau ditanya, kamu memang nggak mau menikah nggak sih? Gitu. Kalau saya cuma belum menemukannya aja kak. Kalau aku menemukan seorang yang cocok buat aku yang mau menikah dengan aku mau. Tapi sampai sekarang nggak belum ketemu gitu. Jadi dia enjoy aja untuk tetap hidup tidak menikah gitu. Bukan dia mau egois enggak. Gitu dia nggak egois. Dia mau hidup buat Tuhan dia gitu. Ini hidup. Dan kalau Tuhan kasih dia seorang pria untuk jadi suaminya dia tentu mau. Tapi karena dia sampai sekarang tidak menemukan, ya kan. Jadi dia tidak menikah. Nah, teman-teman yang ngalamin seperti itu ya jangan merasa berdosa. Tetap nikmati aja gitu. Oh, Anda bukan tidak mau menikah karena Anda egois gitu, tapi karena Anda belum menemukan atau Anda merasa bahwa Anda belum diberikan atau belum menemukan seorang menjadi pasangan hidup Anda. Ya, mudah-mudahan itu menjawab ya. Retno. Oke, terima kasih Pak Tadis. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, Iya, untuk sesi aduh. pertama. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Yesi. Pak, gimana sih ukuran atau standarnya bahwa kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk memilihkan kita pasangan hidup yang menurut Tuhan paling tepat kepada kita dan bukan mengandalkan diri kita sendiri dalam menemukan pasangan hidup tersebut. Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Gimana Pak Tadius? Apakah jelas? Iya sih. Cuman saya lagi mikir apakah ini akan masuk, nggak mau saya ulang lagi nantinya gitu. Kalau ini masuk untuk Oh, sesi saya berikutnya, ya saya rasa supaya nggak diulang nantinya. oh Mungkin jadi ini masuk sesi nah, selanjutnya ya Pak? sesi selanjutnya, karena ini udah, pokoknya yang lebih praktis itu nanti masuk ke sesi berikutnya. Hari ini mungkin masih lebih prinsipal yang kita bahas, tapi yang praktik-praktikal akan kita banyak bahas di sesi berikutnya. Itu sih. Oke Pak. Ini juga mungkin ada request dari Kak Putri. eh, Nanti cerita dari Pak Tadius, apakah pernah ngalamin kesalahan atau kekeliruan selama pacaran atau pernikahan Pak? Untuk pencerahan bagi kami. Mungkin bisa di sesi kedua atau ketiga ya Pak. Nah, ya boleh. Ya, thank you. Oke, sama ini ada ini Pak pertanyaan kira-kira Perkantas ada buat konseling khusus nggak Pak untuk pernikahan? Itu sih pertanyaannya Pak. Di Jakarta saya nggak tahu, tapi di Surabaya ada counseling centernya gitu di Surabaya. Jakarta saya nggak tahu, Perkantas Jakarta sudah ada counseling center, tapi kalau membutuhkan counseling, tinggal hubungin aja kantor Perkantas. Nanti kantor Perkantas akan assign siapa. Anda boleh juga request, saya pengen counseling sama Kak Dina, atau saya pengen counseling sama Kak Dev gitu ya kan. Yang cowok-cowok bisa request, saya mau counseling Bang Abe atau Kak siapa gitu, silakan gitu. Ya kan, boleh. Mau request counseling sama saya juga boleh. Saya saya akan bagi waktu ya untuk konseling gitu. Tapi sebaiknya kalau yang pria-pria sama pria, yang wanita sama wanita gitu konseling. Itu usulan saya. Ya, Oke, makasih Pak Tadius. Oke, sama-sama. ya Pak, sudah tidak ada Pak pertanyaan, mungkin bisa ditutup dalam doa Pak. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam ini kami kembali dapat membahas masalah menikah ini, masalah pacaran, menikah. Satu topik yang cukup menjadi pergumulan dari banyak anak-anakmu Tuhan, terutama para alumni-alumni yang sudah lulus, sudah kerja, tapi sampai sekarang mereka masih belum menemukan pasangan hidup yang tepat untuk mereka nikahi. Sebagian dari mereka mungkin memang belum menemukan dan masih butuhkan waktu untuk bisa menemukan, tapi sebagian dari mereka mungkin tidak menemukan karena ada konsep-konsep yang salah dalam diri mereka, ada cara pandang yang salah, atau mungkin ada sikap-sikap yang mereka miliki yang menghambat mereka sendiri untuk menemukan ataupun membangun relasi untuk menuju ke pernikahan. Karena itu Tuhan, biarlah GCLC kali ini Tuhan akan pakai untuk menolong
kami masing-masing Tuhan yang ikut pada kegiatan ini, GCLC ini, untuk dapat menemukan jawaban, untuk menemukan solusi dari Tuhan buat kami masing-masing. Sehingga selesai dari acara ini Tuhan, kami dapat pembebasan, dimerdekakan dari konsep yang salah, dikoreksi dari konsep-konsep, diluruskan dari konsep yang tidak benar, dari cara-cara sikap dan cara pandang yang tidak benar kami. Dan kami dimampukan untuk akhirnya bisa menemukan pasangan hidup yang tepat untuk kami nikahi. Dan juga Tuhan, kami rindu Engkau yang akan menolong kami melalui Roh-Mu, Tuhan, berikan hikmat pada kami untuk kami bisa melepaskan diri dari berbagai cara pandang, prinsip yang sudah mengikat kami selama ini. Tolonglah kami, Bapa, kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.